Buku Kolapse, Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia karya Jared Diamond. Dinarasikan ulang oleh Jendela Ilmu. Bagian 2. Masyarakat Masa Lalu. Bab 2. Senjakala di Pulau Paskah. Tidak ada situs lain yang pernah saya kunjungi yang saya kesan menyeramkan seperti Ranoraraku, tambang memberi batu di Pulau Paskah, tempat patung-patung batu raksasanya yang terkenal dulu dipahat. Untuk awalnya saja, pulau itu adalah penggalan tanah yang bisa dihuni manusia yang paling terpencil di muka bumi. Daratan terdekat adalah pesisir Chili, 3.700 km di sebelah timur, dan Kepulauan Pitcairn Polinesia, 2.100 km di sebelah barat. Sewaktu saya tiba dengan pesawat jet dari Chili pada 2002, pesawat saya butuh waktu 5 jam, melulu terbang di atas Samudra Pasifik yang merentang tanpa batas dari cakrawala ke cakrawala, tanpa sesuatu pun yang terlihat di bawah kami kecuali air. Menjelang matahari terbenam, ketika titik kecil rendah yang merupakan Pulau Paskah akhirnya terlihat dengan kabur di hadapan kami dalam temaram senja, saya menjadi khawatir apakah kami bisa menemukan pulau itu sebelum malam turun, dan apakah pesawat kami punya cukup bahan bakar untuk kembali ke Chili kalau kami kelewatan dan tak mencapai Pulau Paskah. Sepertinya tak akan ada yang menduga bahwa pulau itu ditemukan dan dihuni oleh manusia sebelum adanya kapal-kapal layar Eropa yang cepat dan besar pada abad-abad terakhir ini. Ranoraraku adalah kawah vulkanik yang nyaris membulat dengan diameter sekitar 500 meter, yang saya masuki melalui jalan setapak yang menukik naik dengan curam ke tepi kawah dari dataran rendah di luarnya, dan kemudian menukik turun lagi dengan curam ke arah danau berawa-rawa di dasar kawah. Tak ada orang yang hidup di dekat-dekat situ saat ini. Di dinding luar maupun dalam kawah itu, tersebar 397 patung batu, yang secara terstilisasi menggambarkan tubuh manusia laki-laki berkuping panjang tanpa kaki. Kebanyakan setinggi 4-6 meter namun yang paling besar bertinggi 21 meter, lebih tinggi daripada rata-rata bangunan modern berlantai 5. Dan berbobot mulai dari 10 sampai 270 ton. Sisa-sisa jalan untuk pengangkutan bisa dilihat mirentang keluar dari kawah melalui ceruk yang dibuat dengan milubangi satu titik rendah di dinding kawahnya. Dan dari situ 3 jalan pengangkutan lain dengan lebar sekitar 8 meter memencar ke utara, selatan, dan barat sampai sejauh 15 km ke arah pesisir Pulau Paskah. Tersebar di sepanjang jalan-jalan itu terdapat 97 patung lain, seolah-olah ditinggalkan sewaktu sedang diangkut dari tambang batu itu. Di sepanjang pesisir dan terkadang di pedalaman pulau ada sekitar 300 pelataran batu, sepertiga diantaranya tadinya menyokong atau berdekatan dengan 393 patung lain lagi. Semuanya sampai beberapa dasawarsa lalu tidak berdiri tegak melainkan tergeletak, banyak diantaranya digulingkan agar patah secara sengaja di bagian leher. Dari tepi kawah, saya bisa melihat pelataran terdekat dan terbesar, disebut Ahu Tongariki, yang menurut tuturan ahli arkeologi Claudio Cristiano kepada saya, merupakan landasan bagi 15 patung terguling, yang didirikan kembali pada 1994 menggunakan katrol yang mampu mengangkut bobot 55 ton. Bahkan dengan mesin modern itu, tugas tersebut terasa sulit bagi Claudio, sebab patung terbesar Ahu Tongariki berbobot 88 ton. Padahal populasi Polinesia prasejarah di Pulau Paskah tidak memiliki katrol, roda, mesin, perkakas logam, hewan hela, maupun sarana lain kecuali kekuatan otot manusia untuk memindahkan dan mendirikan patung-patung itu. Patung-patung yang masih berada di tambang baru berada pada segala macam tingkat penyelesaian. Sebagian masih melekat ke batuan dasar tempatnya sedang dipahat, sudah kelihatan bentuknya tapi telinga atau tangannya tidak ada. Yang lain sudah selesai dibuat, terlepas dari batuan dasar, dan terbaring di lereng kawah di bawah relung tempat mereka dulu dipahat, sementara sebagian patung lain ditegakkan dalam kawah itu. Kesan menyeramkan yang diberikan tambang batu itu kepada saya berasal dari perasaan saya yang seolah-olah berada dalam pabrik, yang pekerjanya karena suatu alasan misterius mendadak berhenti, mencampakkan perkakas mereka, dan bergegas pergi, meninggalkan setiap patung, apapun tahap penyelesaiannya. Di tanah tambang batu itu berserakan beliung, bor, dan martil dari batu yang digunakan untuk memahat patung-patung itu. Di sekeliling setiap patung yang masih melekat dengan bebatuan, terdapat parit tempat para pemahat dulu berdiri. Di dinding batu terdapat ceruk-ceruk batu, tempat dulu para pemahat barangkali menggantungkan kulit labu keras yang mereka jadikan botol air. Sejumlah patung dalam kawah menunjukkan tanda-tanda bekas dipatahkan atau dirusak dengan sengaja, seolah-olah dilakukan oleh kelompok-kelompok pemahat yang saling bersaing dan saling merusak produk yang mereka hasilkan. Di bawah salah satu patung ditemukan seruas tulang jari manusia,
Barangkali putus akibat tidak hati-hatinya salah seorang anggota awak pemindahan patung. Siapa yang memahat patung-patung itu? Mengapa mereka sedemikian bersusah payah memahat patung-patung tersebut? Bagaimana para pemahat memindahkan dan mendirikan patung sebesar-besar itu? Dan mengapa akhirnya mereka merubuhkan semua patung itu? Misteri Pulau Paskah yang sedemikian banyak langsung disadari oleh orang Eropa yang menemukannya. Sang penjelajah Belanda Jacob Roggeveen, yang melihat pulau itu pada hari Paskah, 5 April 1722, yang menjadi asal mula nama yang dia berikan dan masih digunakan sampai sekarang. Sebagai seorang pelaut yang baru saja menghabiskan 17 hari menyeberangi Pasifik dari Chili dalam 3 kapal Eropa besar tanpa melihat secuil pun tanah, Roggeveen bertanya-tanya pada diri sendiri, bagaimana cara orang-orang Polinesia yang menyambutnya ketika mendarat di pesisir Paskah mencapai pulau seterpencil ini? Kini kita tahu bahwa pelayaran ke Pulau Paskah dari Pulau Polinesia terdekat di sebelah barat memerlukan waktu yang kurang lebih sama. Oleh karena itu, Roggeveen dan para pengunjung dari Eropa sesudahnya terkejut mendapati kendaraan air yang dimiliki penduduk pulau itu hanyalah kano-kano kecil dan bocor, berpanjang tak lebih daripada 3 meter, mampu menampung hanya 1 atau paling banyak 2 orang. Dalam tuturan Roggeveen, perahu-perahu mereka buruk dan rapuh saat digunakan, sebab kano-kano mereka dibuat dari penyatuan banyak potongan kayu kecil dan kayu sebelah dalam yang ringan, yang secara ahli mereka anyam jadi satu dengan utas-utas berpilin yang sangat halus, dibuat dari tumbuhan padang yang disebutkan di atas. Namun karena mereka tidak punya pengetahuan dan terutama material untuk menambal kebocoran dan merapatkan banyak sekali sela-sela di kano mereka, kano-kano itu pun sangat bocor. Oleh karena itu separuh waktu mereka terpaksa dihabiskan untuk membuang air yang masuk. Bagaimana bisa sekumpulan manusia pengkoloni beserta tanaman pangan, ayam, dan air minum bertahan melalui pelayaran 2,5 minggu dalam perahu semacam itu? Seperti semua pengunjung sesudahnya, termasuk saya, Roggeveen bingung memikirkan bagaimana para penduduk pulau menegakkan patung-patung mereka. Kutipan dari jurnalnya lagi, patung-patung dari batu itu pada awalnya menyebabkan kami tercengang, sebab kami tidak bisa paham bagaimana mungkin orang-orang ini, yang tak punya kayu tebal berat untuk membuat mesin apapun, apalagi tambang yang kuat, ternyata mampu menegakkan patung-patung semacam itu, yang tingginya mencapai 9 meter dan berbadan tebal. Apapun tepatnya metode yang digunakan para penduduk pulau untuk menegakkan patung-patung itu, mereka memerlukan kayu berat dan tambang kuat yang dibuat dari pohon besar, seperti yang Roggeveen sadari. Padahal Pulau Paskah yang dia lihat adalah tanah tandus tanpa sebatang pun pohon atau semak dengan tinggi lebih daripada 3 meter. Kami pada awalnya, dari jarak yang jauh, mengira Pulau Paskah berpasir. Alasannya adalah ini, kami mengira rumput layu, jerami, atau tumbuhan lain yang terpanggang dan terbakar sebagai pasir. Sebab penampilannya yang tandus tak memberikan kesan lain kecuali kemiskinan dan kegersangan semata. Apa yang telah terjadi pada semua pohon yang dahulu pastilah berdiri di sana? Mengorganisasi pemahatan, pemindahan, dan penegakan patung-patung itu membutuhkan masyarakat kompleks beranggota banyak yang hidup dalam lingkungan yang cukup kaya untuk menyokongnya. Jumlah dan ukuran luar biasa patung-patung itu menunjukkan bahwa tampaknya dulu pernah terdapat populasi yang jauh lebih besar daripada salah satu perkiraan sebesar beberapa ribu orang yang dijumpai para pengunjung dari Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Apa yang telah terjadi pada populasi yang dulu besar itu? Pemahatan, pemindahan, dan penegakan patung membutuhkan banyak pekerja terspesialisasi. Bagaimana mereka semua diberi makan? Padahal Pulau Paskah yang dilihat Roggeveen tak punya hewan darat asli yang lebih besar daripada serangga. Dan tak ada hewan peliharaan selain ayam? Masyarakat yang kompleks tersiratkan juga oleh tersebarnya sumber daya Pulau Paskah, dengan tambang batunya di dekat ujung timur, bebatuan terbaik untuk membuat perkakas di barat daya, pantai terbaik untuk memancing di timur laut, dan lahan pertanian terbaik di selatan. Mengekstrak dan mendistribusikan semua produk itu pastilah membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan ekonomi pulau. Bagaimana bisa ekonomi semacam itu muncul di bentang alam gersang dan miskin itu? Dan apa yang terjadi padanya? Seluruh misteri itu telah melahirkan banyak dugaan selama nyaris 3 abad. Banyak orang Eropa enggan percaya bahwa orang-orang Polinesia, yang semata orang biadab, dapat menciptakan patung-patung ataupun pelataran-pelataran batu yang bersusun indah. Penjelajah Norwegia Thor Heyerdahl, yang enggan menyatakan bahwa orang-orang Polinesia yang menyebar dari Asia melintasi Pasifik Barat memiliki kemampuan-kemampuan semacam itu, berargumen bahwa Pulau Paskah sebenarnya didatangi dari seberang Pasifik Timur oleh masyarakat-masyarakat Indian Amerika Selatan yang maju, yang sendirinya pastilah menerima peradaban dari masyarakat-masyarakat yang lebih maju di dunia lama Nun di seberang Atlantik.
Ekspedisi Kon-Tiki Heyerdahl yang ternama berserta berbagai pelayaran lain yang dia lakukan dengan rakit bertujuan untuk membuktikan bahwa kontak-kontak prasejarah lintas samudera semacam itu tidak mustahil. Dan untuk mendukung hipotesis tentang adanya hubungan antara piramida-piramida Mesir kuno, bangunan batu raksasa Kekaisaran Inka di Amerika Selatan, dan patung-patung batu Pulau Paskah. Minat saya sendiri terhadap Pulau Paskah tersulut lebih daripada 40 tahun lalu ketika membaca kisah Kon-Tiki Heyerdahl dan tafsir romantiknya atas sejarah Pulau Paskah. Ketika itu saya pikir tidak ada yang lebih memikat daripada tafsir Heyerdahl. Penulis Swiss Erich von Däniken yang mempercayai adanya kunjungan-kunjungan astronot dari luar angkasa ke bumi, melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa patung-patung Pulau Paskah adalah hasil karya makhluk-makhluk luar angkasa cerdas yang memiliki peralatan ultramodern, terdampar di Pulau Paskah, dan akhirnya diselamatkan. Kini telah muncul penjelasan atas misteri-misteri ini, yang menyatakan bahwa yang digunakan untuk memahat patung-patung itu adalah beliung batu dan berbagai perkakas lain yang tampak berserakan di Ranoraraku, bukan peralatan luar angkasa hipotetis. Sementara yang memahat adalah para penduduk Pulau Paskah yang berasal dari Polinesia, bukan orang-orang Inka atau Mesir. Sejarah ini sama romantik dan menariknya dengan dugaan kunjungan rakit Kon-Tiki atau makhluk luar angkasa, dan jauh lebih relevan terhadap peristiwa-peristiwa yang kini terjadi di dunia modern. Sejarah tersebut juga cocok sekali untuk memulai serangkaian bab mengenai masyarakat masa lalu, sebab merupakan contoh paling dekat dengan bencana ekologis yang berlangsung dalam isolasi sempurna. Pulau Paskah adalah pulau berbentuk segitiga yang terdiri sepenuhnya atas 3 gunung berapi yang menjulang dari laut, berdekat-dekatan, dalam waktu berbeda-beda selama sejuta atau beberapa juta tahun terakhir, dan telah tertidur sepanjang sejarah pendudukan manusia di pulau itu. Gunung berapi tertua, Poike, meletus sekitar 600.000 tahun lalu, barangkali 3 juta tahun lalu, dan kini membentuk sudut tenggara pulau segitiga itu, sementara letusan Rano Kamu sesudahnya membentuk sudut barat daya. Sekitar 200.000 tahun lalu, letusan Tervaka, gunung berapi termuda yang berpusat di dekat sudut utara segitiga itu, melepaskan lava yang kini menutupi 95% permukaan pulau. Luas Pulau Paskah adalah 170 km persegi. Dan ketinggiannya yang mencapai 500 meter tergolong biasa saja untuk standar Polinesia. Topografi pulau itu sebagian besar rata, tanpa lembah-lembah dalam yang diakrabi para pengunjung Kepulauan Hawaii. Kecuali di kawah-kawah bersisi curam dan kerucut-kerucut abu, saya mendapati bahwa kita bisa berjalan di nyaris semua tempat di Easter dengan aman dalam garis lurus kemanapun di dekatnya. Sementara di Hawaii atau Marquesa, jalur berjalan seperti itu dengan segera pastilah membuat saya terguling masuk jurang. Lokasi subtropis pada 27 derajat lintang selatan, kira-kira sama jauhnya ke arah selatan dari Khatulistiwa dengan Miami dan Taipei ke utara dari Khatulistiwa, membuat Pulau Paskah beriklim sedang, sementara asal-muasal vulkaniknya yang belum lama membuatnya bertanah subur. Kombinasi berkah ini saja seharusnya menganugerahi pulau itu wujud bagaikan surga mini, bebas dari segala masalah yang mengganggu banyak bagian lain dunia. Terlepas dari itu, geografi Pulau Paskah memang memberikan sejumlah tantangan kepada manusia-manusia yang mengkolonisasinya. Meskipun hangat untuk standar musim dingin Eropa dan Amerika Utara, iklim subtropisnya dingin untuk standar sebagian besar Polinesia tropis lain. Semua pulau lain yang dihuni orang-orang Polinesia kecuali Selandia Baru, Chatham, Norfolk, dan Rapa terletak lebih dekat ke Khatulistiwa daripada Pulau Paskah. Oleh karena itu, sejumlah tanaman pangan tropis yang penting di tempat-tempat lain di Polinesia, misalnya kelapa, baru diintroduksi ke Pulau Paskah pada zaman modern, tumbuh dengan payah di Pulau Paskah, dan samudra di sekelilingnya terlalu dingin bagi terumbu karang untuk naik ke permukaan maupun ikan-ikan dan kerang-kerangan yang biasa hidup di terumbu karang. Seperti yang saya dan Barry Roulette temukan sewaktu berjalan-jalan berkeliling Theravada dan Poike, Pulau Paskah adalah tempat yang berangin, dan hal itu menyebabkan masalah bagi petani zaman dahulu maupun sekarang. Angin menyebabkan buah sukun yang belum lama ini diintroduksi rontok sebelum matang. Salah satu akibat isolasi Pulau Paskah adalah bahwa pulau itu tidak hanya kekurangan ikan terumbu karang, melainkan juga ikan secara umum. Hanya ada 127 spesies di sana dibandingkan dengan 1.000 spesies lebih di Fiji. Semua faktor geografi ini menghasilkan lebih sedikit sumber makanan bagi para penghuni Pulau Paskah dibandingkan sebagian besar penghuni pulau-pulau lain di Pasifik. Masalah terakhir yang berkaitan dengan geografi Pulau Paskah adalah curah hujannya, yang rata-rata hanya 127 cm per tahun.
kelihatannya berlimpah untuk standar Eropa Mediterania atau California Selatan, tapi rendah untuk standar Polinesia. Keterbatasan akibat rendahnya curah hujan itu ditambah pula dengan kenyataan bahwa hujan yang turun itu ternyata merembes dengan cepat ke dalam tanah vulkanik Pulau Paskah yang berpori-pori. Sebagai akibatnya, persediaan air tawar terbatas, hanya satu sungai musiman di lereng Gunung Theravada, kering sewaktu saya kunjungi, kolam atau rawa-rawa di dasar ketiga kawah vulkanik, sumur-sumur yang digali di mana terdapat muka air tanah dekat permukaan, dan mata air tawar yang bergelembung naik di dasar laut, tepat di lepas pantai atau di antara garis pasang naik dan pasang surut. Terlepas dari itu, penduduk Pulau Paskah berhasil memperoleh cukup air untuk minum, masak, dan bercocok tanam. Namun memang itu butuh usaha keras. Heyerdahl maupun von Daniken menepis banyak bukti yang menunjukkan bahwa penduduk Pulau Paskah merupakan orang-orang Polinesia tipikal yang berasal dari Asia dan bukan dari Amerika, dan bahwa budaya mereka, bahkan termasuk patung-patung mereka, juga berakar pada kebudayaan Polinesia. Bahasa mereka tergolong bahasa Polinesia, seperti yang Kapten Cook telah simpulkan selama kunjungan singkatnya ke Pulau Paskah pada 1774, ketika seorang Tahiti yang menyertainya mampu bercakap-cakap dengan para penduduk Pulau Paskah. Mereka menggunakan dialek Polinesia Timur yang berkerabat dengan bahasa Hawaii dan Marquesa, dan paling berkerabat dekat dengan dialek yang dikenal sebagai Mangareva awal. Kail ikan, beliung batu, harpun, kikir karang, dan berbagai perkakas lain menunjukkan ciri-ciri khas Polinesia dan terutama menyerupai model-model Marquesa awal. Banyak tengkorak mereka menunjukkan sebuah ciri khas Polinesia yang dikenal sebagai rahang goyang, rok kerjau. Sewaktu analisis dilakukan terhadap DNA yang diekstraksi dari 12 rangka yang ditemukan terkubur di salah satu pelataran batu Pulau Paskah, kedua-belasnya terbukti memiliki delesi 9 pasang basa dan 3 substitusi basa yang dimiliki semua orang Polinesia. 2 di antara ketiga substitusi basa itu tidak ditemukan pada penduduk asli Amerika, sehingga merupakan argumen yang menentang klaim Heyerdahl bahwa penduduk asli Amerika bersumbangsi kepada lumbung gen Pulau Paskah. Tanaman pangan Pulau Paskah adalah pisang, talas, ubi jalar, tebu, dan paper mulberry, tanaman pangan khas Polinesia yang sebagian besar berasal dari Asia Tenggara. Satu-satunya hewan domestik Pulau Paskah, ayam, juga khas Polinesia dan pada dasarnya berasal dari Asia. Bahkan demikian pula halnya dengan tikus yang tiba sebagai penyelundup dalam kano-kano para pemukim pertama. Ekspansi Polinesia prasejarah adalah ledakan eksplorasi lintas air paling dramatis dalam prasejarah manusia. Sampai 1200 SM, penyebaran manusia kuno dari daratan utama Asia di Pasifik melalui pulau-pulau Indonesia menuju Australia dan Papua tidak mencapai lebih jauh daripada Kepulauan Solomon di timur Papua. Ketika itu, suatu bangsa pelaut dan petani, yang tampaknya berasal dari Kepulauan Bismarck di timur laut Papua, serta menghasilkan keramik yang dikenal sebagai gerabah gaya lapita, menempuh 1000 km lebih melintasi lautan terbuka di sebelah timur Kepulauan Solomon dan mencapai Fiji, Samoa, dan Tonga, di mana mereka menjadi nenek moyang orang-orang Polinesia. Meskipun orang-orang Polinesia tidak memiliki kompas, tulisan, dan perkakas logam, mereka merupakan maestro seni navigasi dan teknologi kano layar. Bukti arkeologi melimpah di situs-situs yang telah diberikan usianya dengan radiokarbon, misalnya gerabah dan perkakas batu, sisa-sisa berbagai rumah dan kuil, sisa-sisa makanan, serta kerangka makanan, menjadi saksi akan tanggal dan rute kira-kira dari ekspansi itu. Pada sekitar 1200 Masehi, orang-orang Polinesia telah mencapai setiap penggal tanah yang bisa dihuni di wilayah laut luas berbentuk segitiga yang titik-titik sudutnya adalah Hawaii, Selandia Baru, dan Pulau Paskah. Ahli sejarah dahulu menganggap bahwa semua pulau Polinesia itu ditemukan dan dimukimi secara kebetulan, sebagai akibat terseretnya kano-kano yang penuh berisi nelayan secara tak sengaja, menyimpang dari rute semula. Tapi kini jelas bahwa penemuan maupun permukiman itu direncanakan secara teliti. Bertentangan dengan dugaan kita mengenai pelayaran terseret arus secara tidak disengaja, sebagian besar Polinesia dimukimi dalam arah barat ke timur, berlawanan dengan arah utama angin dan arus, yang bergerak dari timur ke barat. Pulau-pulau baru mungkin ditemukan oleh para pelaut yang berlayar melawan angin menuju arah yang ditentukan sebelumnya menuju ke tempat yang belum diketahui, atau menanti arah angin utama berbalik untuk sementara. Transfer banyak spesies tanaman pangan dan ternak, dari talas sampai pisang dan dari babi sampai anjing dan ayam, membuktikan dengan pasti bahwa permukiman itu dilakukan oleh pengkoloni dengan persiapan yang baik,
yang membawa produk-produk dari tanah air mereka yang dianggap penting bagi keberlangsungan koloni baru. Gelombang ekspansi pertama para pembuat Graballapita yang merupakan nenek moyang orang-orang Polinesia menyebar ke arah timur melintasi Pasifik hanya sampai sejauh Fiji, Samoa, dan Tonga, yang jaraknya satu sama lain hanya beberapa hari pelayaran. Ada laut yang jauh lebih lebar yang memisahkan pulau-pulau Polinesia Barat itu dengan pulau-pulau Polinesia Timur, Kepulauan Cook, Society, Marquesa, Austral, Tuamotu, Hawaii, Selandia Baru, Gugus Pitcairn, dan Pulau Paskah. Baru setelah istirahat lama, selama sekitar 1.500 tahun jarak itu akhirnya diseberangi. Entah itu karena semakin baiknya kano dan navigasi Polinesia, perubahan arus samudra, munculnya pulau-pulau kecil yang menjadi batu loncatan akibat turunnya permukaan laut, atau semata satu pelayaran bernasib baik. Suatu waktu pada sekitar 600-800 Masehi, pastinya masih diperdebatkan, Kepulauan Cook, Society, dan Marquesa, yang merupakan pulau-pulau Polinesia Timur yang paling mudah dicapai dari Polinesia Barat, dikolonisasi dan pada gilirannya menjadi sumber pengkoloni bagi pulau-pulau yang tersisa. Dengan didudukinya Selandia Baru pada sekitar 1200 Masehi, melintasi laut sejauh setidaknya 3.200 km, pendudukan pulau-pulau Pasifik yang bisa dihuni akhirnya selesai. Melalui rute apakah Pulau Paskah, pulau Polinesia yang terletak paling timur, diduduki? Angin dan arus barangkali memustahilkan pelayaran langsung ke Easter dari Marquesa, yang menyokong populasi yang besar dan tampaknya merupakan sumber langsung orang-orang yang bermukim di Hawaii. Titik awal yang lebih mungkin bagi kolonisasi Pulau Paskah adalah Mangareva, Pitcairn, dan Henderson, yang terletak sekitar separuh jalan antara Marquesa dan Pulau Paskah, dan nasib populasi kepulauan-kepulauan itu akan menjadi kisah dalam bab berikutnya. Kemiripan antara bahasa Pulau Paskah dan Mangareva awal, kemiripan antara sebuah patung Pitcairn dan sejumlah patung Pulau Paskah, kemiripan gaya perkakas Pulau Paskah dengan gaya perkakas Mangareva dan Pitcairn, maupun kemiripan tengkorak-tengkorak manusia dari Pulau Paskah dengan dua tengkorak dari Pulau Henderson, bahkan lebih mirip daripada dengan tengkorak-tengkorak Marquesa, menunjukkan bahwa tampaknya Mangareva, Pitcairn, dan Henderson digunakan sebagai batu loncatan. Pada 1999, kano layar Polinesia hasil rekonstruksi, Hokuka, berhasil mencapai Pulau Paskah dari Mangareva setelah berlayar 17 hari. Bagi kita orang modern yang kerjanya di darat melulu, sungguh luar biasa bahwa para pelaut kano yang berlayar ke timur dari Mangareva bisa sebegitu beruntung sampai bisa menemukan satu pulau yang hanya selebar 15 km dari utara ke selatan setelah pelayaran selama itu. Tapi, orang-orang Polinesia tahu bagaimana memperkirakan adanya pulau lama sebelum daratannya terlihat, dari kawanan burung-burung laut pembuat sarang yang terbang dalam radius sampai 160 km dari daratan untuk mencari makan. Dengan demikian, diameter efektif Pulau Paskah, yang aslinya merupakan rumah bagi sejumlah koloni terbesar burung laut di seluruh Pasifik, setara dengan 320 km bagi para pelaut kano Polinesia, bukan hanya 15 km. Para penduduk Pulau Paskah sendiri memiliki tradisi bahwa pemimpin ekspedisi untuk menempati pulau mereka adalah seorang datu bernama Hotumatua, orang tua agung, yang berlayar dalam satu atau dua kano besar bersama istri, 6 putra, dan keluarga besarnya. Para pengunjung dari Eropa pada akhir 1800-an dan awal 1900-an mencatat banyak tradisi lisan dari para penduduk pulau yang masih hidup, dan tradisi-tradisi itu mengandung banyak informasi yang terbukti terpercaya mengenai kehidupan di Pulau Paskah selama sekitar 1 abad sebelum orang-orang Eropa tiba. Namun belum dipastikan apakah tradisi-tradisi itu secara akurat mencatat detail-detail mengenai peristiwa-peristiwa 1000 tahun sebelumnya. Kita akan lihat bahwa populasi banyak pulau Polinesia lain tetap menjalin kontak satu sama lain melalui pelayaran dua arah antar pulau secara teratur setelah pulau-pulau itu ditemukan dan dimukimi untuk pertama kali. Mungkinkah hal itu berlaku juga untuk Pulau Paskah? Dan mungkinkah ada kano-kano lain yang tiba setelah Hotumatua? Ahli arkeologi Roger Green telah mengajukan kemungkinan itu untuk Pulau Paskah, berdasarkan kemiripan antara sejumlah gaya perkakas Pulau Paskah dan gaya perkakas Mangareva pada waktu beberapa abad setelah Pulau Paskah mulai dihuni. Tapi, kemungkinan ini ditentang oleh ketiadaan anjing, babi, dan sejumlah tanaman pangan Polinesia di Pulau Paskah, yang kita perkirakan pasti dibawa oleh para pelaut berikutnya seandainya hewan-hewan dan tanaman-tanaman itu kebetulan gagal bertahan hidup dalam kano Hotumatua atau mati tak lama setelah dia tiba. Selain itu, kita akan lihat dalam bab berikutnya bahwa temuan berbagai perkakas yang terbuat dari batu dengan komposisi kimiawi yang khas untuk satu pulau, ternyata muncul di pulau lain,
secara jelas membuktikan bahwa ada pelayaran antar pulau antara Marquesa, Pitcairn, Henderson, Mangareva, dan Society. Namun tidak ada batu dari ester yang telah ditemukan di pulau lain ataupun sebaliknya. Dengan demikian, penduduk Pulau Paskah mungkin secara efektif terisolasi sempurna di ujung dunia, tanpa kontak dengan manusia lain selama kira-kira 1000 tahun yang memisahkan kedatangan Hotumatua dan Roggeveen. Mengingat pulau-pulau utama Polinesia Timur mungkin mulai dihuni pada sekitar 600-800 Masehi, kapan Pulau Paskah mulai ditempati? Ada ketidakpastian besar mengenai waktu terjadinya hal itu, seperti juga ada ketidakpastian bagi pulau-pulau utama. Literatur yang diterbitkan mengenai Pulau Paskah seringkali menyebutkan hal-hal yang mungkin merupakan bukti bahwa pulau tersebut mulai dihuni pada 300-400 M, terutama didasarkan pada perhitungan waktu divergensi bahasa melalui teknik yang dikenal sebagai glotokronologi, dan pada 3 perhitungan umur radiokarbon dari arang di AHU-TPU, di Paritpoike, dan endapan danau yang menunjukkan penggundulan hutan. Tapi para spesialis sejarah Pulau Paskah semakin mempertanyakan tanggal yang sedemikian dini ini. Perhitungan glotokronologis dianggap lemah, terutama bila diterapkan kepada bahasa-bahasa dengan sejarah yang rumit seperti bahasa Pulau Paskah, yang kita kenal terutama melalui, dan barangkali terkontaminasi oleh, informan-informan dari Tahiti dan Marquesa. Ketiga perhitungan umur radiokarbon yang memberikan tanggal dini itu diperoleh dari sampel-sampel tunggal yang diteliti dengan metode-metode yang kini telah digantikan dengan yang lebih baru. Dan tidak ada bukti bahwa objek-objek arang yang dihitung usianya itu sebetulnya berhubungan dengan manusia. Maka, perkiraan waktu terawal ditempatinya Pulau Paskah yang paling bisa dipercaya adalah 900 Masehi, yang diperoleh ahli paleontologi David Steadman dan ahli arkeologi Claudio Cristino dan Patricia Vargas dari arang kayu dan tulang lumba-lumba yang dimakan manusia. Dari lapisan-lapisan arkeologis tertua yang memberikan bukti keberadaan manusia di pantai Anakena, Pulau Paskah. Anakena sejauh ini merupakan pantai pendaratan kano terbaik di pulau itu, situs yang pastilah menjadi pangkalan para penghuni pertama. Perhitungan umur tulang penyu dilakukan dengan satu metode radiokarbon canggih modern yang dikenal sebagai AMS, Accelerator Mass Spectrometry, dan diajukanlah apa yang disebut koreksi reservoir laut bagi perhitungan umur radiokarbon tulang-tulang organisme laut seperti lumba-lumba. Tanggal-tanggal yang diperoleh kemungkinan dekat dengan waktu dihuninya pulau tersebut untuk pertama kali, karena diperoleh dari lapisan-lapisan arkeologis yang mengandung tulang-tulang dari burung darat setempat yang dengan cepat punah dari Pulau Paskah dan banyak pulau Pasifik lainnya, dan karena kano untuk berburu lumba-lumba tak lama kemudian tak lagi tersedia. Oleh karena itu perkiraan terbaik waktu mulai dihuninya Pulau Paskah adalah tak lama sebelum 900 Masehi. Apa yang dimakan para penduduk pulau? Dan ada berapa jumlah mereka? Ketika orang-orang Eropa tiba, penduduk Pulau Paskah bertahan hidup terutama sebagai petani, bercocok tanam ubi jalar, ubi ungu, talas, pisang, dan tebu, ditambah ayam sebagai satu-satunya hewan peliharaan. Ketiadaan terumbu karang atau laguna di Pulau Paskah berarti ikan dan kerang-kerangan hanya bersumbangsi kecil ke menu makanan mereka dibandingkan di pulau-pulau Polinesia lain. Burung laut, burung darat, dan penyu tersedia bagi para pemukim pertama. Namun kita akan lihat bahwa hewan-hewan itu berkurang jumlahnya atau lenyap nantinya. Hasilnya adalah diet berkarbohidrat tinggi, diperparah oleh digantikannya air tawar yang sumbernya terbatas dengan air tebu dalam jumlah besar oleh penduduk Pulau Paskah. Dokter gigi tak akan terkejut bila mendapati bahwa di antara penduduk pulau itu, kasus gigi berlubang dan pembusukan giginya terbanyak di antara bangsa-bangsa prasejarah yang telah diketahui. Banyak anak yang telah berlubang giginya pada usia 14 tahun, dan semua orang berlubang giginya pada usia 20-an. Populasi Pulau Paskah pada puncaknya diperkirakan dengan metode-metode seperti menghitung jumlah pondasi rumah, mengasumsikan ada 5-15 orang per rumah, dan mengasumsikan bahwa sepertiga rumah yang berhasil diidentifikasi dihuni secara bersamaan, atau dengan memperkirakan jumlah datu, chief, dan para pengikutnya dari jumlah pelataran atau patung yang didirikan. Perkiraan yang diperoleh berkisar dari angka rendah, 6.000 jiwa, sampai angka tinggi, 30.000 jiwa, yang berarti ada rata-rata 90-450 orang per mil persegi. Sejumlah daerah di pulau itu, misalnya Semenanjung Poike dan tanah-tanah yang terletak paling tinggi, tidak begitu cocok untuk agrikultur, sehingga kepadatan populasi di tanah yang lebih subur pastilah lebih tinggi. Namun tidak terlalu tinggi sebab survei arkeologi menunjukkan bahwa sebagian besar permukaan tanah dimanfaatkan. Seperti dimanapun di dunia ini ketika para ahli arkeologi memperdebatkan perkiraan yang berbeda-beda untuk kepadatan populasi prasejarah, mereka yang lebih mempercayai perkiraan yang lebih rendah menganggap perkiraan yang lebih tinggi sebagai tidak masuk akal, dan sebaliknya. Pendapat saya sendiri adalah perkiraan yang lebih tinggi lebih besar kemungkinannya benar. Sebagian karena perkiraan-perkiraan itu dibuat oleh para ahli arkeologi dengan peng alam terkini paling ekstensif dalam mempelajari Pulau Paskah. Claudio Cristino, Patricia Vargas, Edmundo Edwards, Chris Stevenson, dan Joanne van Tilburg. Selain itu, perkiraan terawal yang bisa dipercaya atas populasi Pulau Paskah, 2.000 jiwa,
Dibuat oleh para misionaris yang pindah ke sana pada 1864 tepat setelah sebagian besar populasi pulau itu terbunuh oleh wabah cacar. Dan itu terjadi setelah penculikan sekitar 1.500 penduduk pulau oleh kapal-kapal Buddha Peru pada 1862-63, setelah dua epidemi cacar sebelumnya yang terdokumentasi pada tahun 1836, setelah epidemi-epidemi lain yang tak terdokumentasi namun pasti terjadi akibat diintroduksi oleh orang-orang Eropa yang secara teratur berkunjung sejak 1770, dan sejak kemerosotan tajam populasi yang dimulai pada 1600-an dan akan kita bahas di bawah. Kapal yang sama yang membawa epidemi cacar api ketiga ke Pulau Paskah meneruskan perjalanan ke Marquesa, di mana epidemi yang ditimbulkan membunuh 7/8 populasi. Oleh karena alasan-alasan ini, bagi saya mustahil bahwa populasi 1864 pasca cacar api sebesar 2.000 orang representasikan sisa populasi pracacar api, prapenculikan, para epidemi lain, pra-kemerosotan abad ke-17 yang hanya sebesar 6.000 sampai 8.000 orang. Saya telah melihat bukti agriculture intensif prasejarah di Pulau Paskah dan berpikir perkiraan tinggi Claudio dan Edmundo sebesar 15.000 jiwa atau lebih tidaklah mengejutkan. Ada beberapa jenis bukti intensifikasi agrikultur. Satu jenis terdiri atas lubang-lubang yang dikelilingi batu, berdiameter 1,5 sampai 2,5 meter dan bisa sedalam 1,2 meter, yang digunakan sebagai lubang kompos untuk menanam tanaman pangan, dan juga barangkali sebagai lubang fermentasi sayuran. Jenis lain bukti tersebut adalah sepasang bendungan batu yang dibangun melintasi dasar anak sungai musiman yang mengaliri lereng tenggara Gunung Trevaka, yang digunakan untuk mengalihkan air ke pelataran-pelataran batu luas. Sistem pengalihan air itu menyerupai sistem produksi talas beririgasi di tempat-tempat lain di Polinesia. Bukti lebih lanjut untuk intensifikasi agrikultur adalah banyaknya kandang ayam dari batu, disebut harmot, sebagian besar dengan panjang 6 meter, ditambah beberapa raksasa dengan panjang 20 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 1,8 meter, dengan pintu masuk kecil di dekat tanah untuk ayam berlari keluar masuk, dan dengan halaman berpagar dinding batu di sebelahnya guna mencegah ayam yang berharga kabur atau dicuri. Kalau bukan karena fakta bahwa Haremoa batu raksasa Pulau Paskah yang melimpah jumlahnya itu dikalahkan oleh pelataran peralatan dan patung-patung batu yang lebih besar lagi, para wisatawan akan mengingat Paskah sebagai pulau kandang ayam dari batu. Kandang-kandang itu mendominasi sebagian besar bentang alam dekat pesisir, sebab kini kandang ayam prasejarah dari batu itu, total 1.233 jumlahnya, jauh lebih mencolok daripada rumah-rumah manusia prasejarah, yang hanya memiliki pondasi atau patio batu, tanpa dinding batu. Namun metode paling tersebar luas yang diadaptasi untuk meningkatkan hasil agrikultur melibatkan berbagai penggunaan batuan lava yang dipelajari oleh ahli arkeologi Chris Stephenson. Batu-batu besar ditumpuk-tumpuk sebagai penahan angin, untuk melindungi tumbuhan agar tidak kering akibat angin Pulau Paskah yang kerap bertiup kencang. Batu-batu yang agak kecil ditumpuk untuk menciptakan kebun di atas tanah atau dalam ceruk, untuk bertanam pisang dan juga untuk menyemai biji yang akan ditanam setelah tumbuh lebih besar. Tanah yang amat luas tertutup sebagian oleh bebatuan yang ditempatkan dalam jarak rapat di permukaan, sedemikian rupa sehingga tanaman bisa tumbuh di antara bebatuan itu. Tanah lain yang juga sangat luas dimodifikasi dengan apa yang disebut serasah batu, yang berarti mengisi tanah sebagian dengan batu sampai sedalam 30 cm, entah dengan membawa batu dari bukit batu di dekatnya atau dengan menggali sampai mencapai batuan dasar dan memecahnya. Parit-parit untuk menanam talas digali di padang kerikil alami. Seluruh penahan angin dan kebun batu ini dibangun dengan melibatkan upaya besar-besaran, sebab jutaan atau bahkan miliaran batu perlu dipindahkan. Seperti komentar ahli arkeologi Barry Rolete, yang telah meneliti di bagian-bagian lain Polinesia, kepada saya ketika kami berdua untuk pertama kali berkunjung ke Pulau Paskah bersama-sama, saya belum pernah ke sebuah pulau Polinesia di mana orang-orangnya sedemikian terdesak seperti di Pulau Paskah. Sampai-sampai mereka menumpuk bebatuan kecil membentuk lingkaran untuk melindungi beberapa batang talas kecil payah yang mereka tanam dari terjangan angin. Di Kepulauan Cook, di mana penduduknya bisa mengairi talas, orang-orang tak pernah repot-repot begitu. Betul, mengapa para petani harus repot itu di Pulau Paskah? Di pertanian-pertanian as timur laut tempat saya menghabiskan musim panas semasa kanak-kanak, para petani berlelah-lelah mengangkuti bebatuan keluar dari ladang, dan mereka pasti ngeri membayangkan mengangkati batu secara sengaja ke dalam ladang. Apa bagusnya punya ladang berbatu-batu? Jawabannya berkaitan dengan iklim Pulau Paskah yang berangin, kering, dan dingin seperti yang telah saya jelaskan. Kebun batu atau agrikultur serasah batu diciptakan secara mandiri oleh para petani di banyak bagian kering lain di dunia. Misalnya gurun Negev di Israel, gurun-gurun barat daya As, dan bagian-bagian kering Peru, Cina, Italia zaman Romawi, dan Selandia Baru zaman Maori. Bebatuan menjadikan tanah lebih lembab dengan menutupinya, mengurangi kehilangan air melalui penguapan akibat matahari dan angin, serta menggantikan kerak keras di permukaan tanah yang bisa mendorong saluran akibat hujan. Bebatuan mengurangi fluktuasi suhu tanah siang malam dengan menyerap panas surya saat siang dan melepaskannya saat malam,
Bebatuan melindungi tanah dari erosi akibat tetesan hujan deras. Bebatuan gelap di tanah berwarna lebih terang menghangatkan tanah dengan menyerap lebih banyak panas surya. Dan bebatuan juga bisa berperan sebagai pil pupuk yang melepaskan unsur hara perlahan-lahan. Analog dengan pil vitamin yang melepaskan kandungannya perlahan-lahan. Seperti yang sebagian orang telan. Sehabis sarapan, karena mengandung berbagai mineral yang lama-kelamaan tergelontor ke tanah. Dalam percobaan-percobaan agrikultur modern di Amerika Serikat Barat Daya yang dirancang untuk memahami mengapa orang-orang Anasazi kuno menggunakan serasah batu, ternyata serasah itu memberikan keuntungan besar bagi para petani. Tanah yang ternaungi demikian akhirnya memiliki kandungan kelembaban tanah 2 kali lipat, suhu tanah maksimum lebih rendah di siang hari, suhu tanah minimum lebih tinggi di malam hari, dan panenan yang lebih banyak bagi kesemua dari 16 spesies tumbuhan yang ditanam. Hasil panen rata-rata 4 kali lebih banyak pada ke-16 spesies, dan panen 50 kali lebih tinggi pada spesies yang paling diuntungkan oleh kehadiran serasah. Itu keuntungan yang sangat besar. Chris Stephenson mengartikan hasil surveinya sebagai dokumentasi penyebaran agrikultur insentif berbantuan batu di Pulau Paskah. Selama kira-kira 500 tahun pertama setelah pendudukan Polinesia, dalam pandangan Chris, para petani tetap menempati dataran rendah berjarak beberapa mil saja dari pantai, agar lebih dekat dengan sumber-sumber air tawar serta kesempatan memancing ikan dan mengumpulkan kerang-kerangan. Bukti pertama kebun batu yang bisa dipastikan muncul pada sekitar 1300 m, di daerah-daerah sebelah dalam pulau berlokasi lebih tinggi, yang memiliki keuntungan berupa curah hujan yang lebih tinggi daripada area pesisir, namun bersuhu lebih sejuk, diatasi dengan penggunaan bebatuan gelap untuk menaikkan suhu tanah. Banyak area sebelah dalam Pulau Paskah diubah menjadi kebun batu. Yang menarik, tampaknya jelas bahwa para petani sendiri tidak tinggal di sebelah dalam pulau, sebab hanya ada sedikit sisa-sisa sedikit rumah rakyat jelata di sana, tanpa kandang ayam dan hanya dengan tungku dan tumpukan sampah kecil. Tapi di situ ada rumah-rumah tipe elit yang tersebar di sana-sini, jelas untuk para pengelola dari kelas atas yang bermukim di situ dan menjalankan kebun-kebun batu luas sebagai perkebunan-perkebunan berskala besar, bukan sebagai kebun keluarga individual, untuk menghasilkan makanan berlebih bagi tenaga kerja para datu. Sementara kaum tani terus tinggal di dekat pesisir dan berjalan bolak-balik beberapa mil ke sebelah dalam pulau setiap hari. Jalan-jalan selebar 4,5 meter dengan pinggiran batu, membentang di antara dataran tinggi dan pesisir, mungkin menandai rute para pengelaju harian itu. Barangkali perkebunan-perkebunan di dataran tinggi tidak perlu diurusi sepanjang tahun. Kaum tani hanya perlu beriring-iringan datang dan menanam talas serta berbagai tanaman pangan akar-akaran pada musim semi, kemudian kembali pada musim lain untuk memanen. Seperti di tempat-tempat lain di Polinesia, masyarakat tradisional Pulau Paskah dibagi-bagi menjadi para datu, chief, dan rakyat jelata. Bagi para ahli arkeologi masa kini, perbedaannya terlihat jelas dari perbedaan reruntuhan rumah-rumah yang dimiliki oleh kedua kelompok itu. Para datu dan anggota elit hidup di rumah-rumah yang disebut harpaenga, berbentuk seperti kano panjang dan langsing yang tertelungkup, biasanya dengan panjang sekitar 12 meter, salah satu diantaranya 90 meter, lebar tidak lebih daripada 3 meter, dan melengkung di ujung-ujungnya. Di rumah itu, dinding maupun atap, yang bentuknya seperti lambung kano terbalik, terdiri atas 3 lapis anyaman jerami, namun lantainya ditandai oleh batu pondasi dari basalt yang dipotong dan ditata dengan rapi. Batu-batu yang melengkung dan dipotong serong di masing-masing ujung itu sangat sulit dibuat, sehingga harganya tinggi dan bolak-balik dicuri oleh klan-klan yang bersaing. Di bagian depan banyak harpaenga terdapat teras berlantai batu. Harpaenga dibangun di bentang pesisir sepanjang 180 meter, 6-10 buah di masing-masing situs utama, tepat di sebelah dalam pulau dari pelataran patung situs tersebut. Sementara itu, rumah rakyat jelata ditempatkan di lokasi-lokasi yang terletak lebih jauh dari pesisir, berukuran lebih kecil, dan masing-masing dilengkapi kandang ayam, tungku, lingkaran kebun batu, dan tempat pembuangan sampah sendiri. Struktur-struktur bermanfaat yang oleh tabu agama dilarang didirikan di zona pesisir di mana terdapat pelataran patung dan harpaenga yang indah. Tradisi lisan yang dilestarikan oleh penduduk pulau, maupun survei arkeologi, menunjukkan bahwa tampaknya permukaan tanah Pulau Paskah dibagi-bagi menjadi sekitar selusin, entah 11 atau 12, teritori, masing-masing dimiliki oleh satu klan atau kelompok sedarah, dan masing-masing dimulai dari pantai dan meluas ke sebelah dalam pulau. Seolah-olah Pulau Paskah adalah kue pai yang dipotong menjadi selusin potongan menuruti jari-jarinya. Setiap teritori memiliki datu sendiri, juga pelataran patung utama untuk upacara. Klan-klan bersaing secara damai dengan mencoba saling mengalahkan dalam hal membangun pelataran dan patung. Namun pada akhirnya persaingan mereka berubah menjadi pertarungan sengit. Pembagian menjadi teritori-teritori seturut jari-jari itu tipikal bagi pulau-pulau Polinesia lain di Pasifik. Yang tidak biasa mengenai Pulau Paskah adalah, lagi-lagi menurut tradisi lisan maupun survei arkeologi, teritori klan-klan yang bersaing itu juga terintegrasi secara religius, dan sampai tingkat tertentu secara ekonomis dan politis,
di bawah kepemimpinan satu datu tertinggi. Kontras dengan itu, di Mangareva dan Pulau Marquesa yang lebih besar, setiap lembah utama adalah kedatuan merdeka yang terkunci dalam perang sengit berkelanjutan melawan kedatuan-kedatuan lain. Apa kira-kira yang menyebabkan integrasi Pulau Paskah, dan bagaimana mendeteksinya secara arkeologis? Ternyata Pai Pulau Paskah tidak terdiri atas selusin irisan yang identik, teritori yang berbeda sumber dayanya berbeda pula. Contoh yang paling gamblang adalah di teritori Tongariki, disebut Hotu Iti, terdapat Kawah Ranoraraku, satu-satunya sumber batu terbaik di pulau itu untuk memahat patung, dan juga sumber lumut untuk menambal kano. Semua silinder batu merah di pucuk beberapa patung berasal dari tambang batu Punapau di teritori Hanga-Poukura. Teritori Vinapu dan Hanga-Poukura mengontrol ketiga tambang utama obsidian, batu vulkanik berbutiran halus yang digunakan untuk membuat perkakas tajam, sementara Vinapu dan Tongariki memiliki basal terbaik untuk membuat landasan Harpaenga. Anakena di pesisir utara memiliki dua pantai terbaik untuk meluncurkan kano, sementara Hekii, tetangganya di pesisir yang sama, memiliki pantai terbaik nomor 3. Sebagai akibatnya, artefak-artefak yang berkaitan dengan penangkapan ikan sejauh ini ditemukan terutama di pesisir tersebut. Namun teritori-teritori pesisir utara itu juga memiliki tanah yang paling buruk untuk agrikultur, sedangkan tanah terbaik ada di sepanjang pesisir selatan dan barat. Hanya 5 dari selusin teritori memiliki area ekstensif di dataran tinggi sebelah dalam yang digunakan untuk kebun batu. Burung laut yang bersarang akhirnya menjadi terbatas hanya di beberapa pulau kecil lepas pantai di sepanjang pesisir selatan, terutama di teritori Vinapu. Sumber daya lain seperti batang kayu, karang untuk membuat kikir, oker merah, dan pepohonan paper mulberry, sumber kulit kayu yang ditumbuk menjadi kain tapa, juga tersebar secara tidak merata. Bukti arkeologis terjelas akan keberadaan interaksi sampai tingkat tertentu di antara teritori klan-klan yang bersaing adalah bahwa patung-patung batu dari tambang teritori klan Tongariki dan silinder-silinder merah dari tambang teritori klan Hanga-Poukura ditemukan di pelataran ke-11 atau ke-12 teritori yang tersebar di segala penjuru pulau itu. Jalan untuk mengangkut patung-patung dan mahkota-mahkota silinder dari tambang-tambang di pulau itu juga harus melintasi banyak teritori. Dan klan yang hidup jauh dari tambang-tambang batu pastilah perlu memiliki izin dari beberapa klan yang teritorinya dilintasi untuk mengangkut patung-patung dan silinder-silinder tersebut. Obsidian, basal terbaik, ikan, dan sumber daya berlokasi terbatas lain juga tersebar seperti itu di seluruh penjuru Pulau Paskah. Pada awalnya, hal itu tampaknya wajar saja bagi kita orang-orang modern yang hidup dalam negara besar yang menyatu secara politis seperti AS. Bagi kita bukan hal aneh kalau sumber daya dari satu pesisir secara rutin diangkut menempuh jarak jauh ke pesisir-pesisir lain, melintasi banyak negara bagian atau provinsi lain dalam perjalanan. Namun kita lupa betapa rumit biasanya dulu bagi satu teritori untuk mendapat akses ke sumber daya teritori lain. Satu alasan mengapa Pulau Paskah mungkin menjadi terintegrasi, sementara pulau-pulau besar Marquesa tidak pernah, adalah medan Pulau Paskah yang landai, kontras dengan lembah-lembah Marquesa yang berlereng curam, sehingga orang-orang yang tinggal di lembah yang sebelah menyebelah berkomunikasi dengan, atau saling menyerbu, satu sama lain terutama melalui laut, bukan daratan. Sekarang kita kembali ke subjek yang terpikir oleh semua orang bila ada yang menyebut nama Pulau Paskah. Patung-patung batu raksasa, disebut Moai, dan pelataran-pelataran batu, disebut Ahu, tempat mereka berdiri. Sekitar 300 Ahu telah diidentifikasi, banyak diantaranya kecil dan tanpa Moai di atasnya. Namun di sekitar 113 diantaranya memang terdapat Moai, dan 25 diantaranya sangat besar dan rumit. Masing-masing dari selusin teritori di pulau itu memiliki antara 1 sampai 5 Ahu besar macam itu. Kebanyakan Ahu berpatung itu terletak di pesisir, diorientasikan sedemikian rupa sehingga Ahu dan patung-patungnya menghadap ke arah teritori klan di sebelah dalam pulau, patung-patung itu tidak menghadap ke laut. Ahu adalah pelataran persegi 4, terbuat bukan dari batu padat melainkan isian kerikil yang dikelilingi 4 dinding batu pembatas dari basalt abu-abu. Sejumlah dinding itu, terutama di Ahu Vinapu, diberi hiasan indah dari bebatuan, mengingatkan pada arsitektur Inka dan memicu Thor Heyerdahl untuk mencari-cari hubungannya dengan Amerika Selatan. Tapi, dinding berhiasan pada Ahu Pulau Paskah hanya memiliki permukaan hiasan dari batu, bukan balok-balok batu besar seperti dinding Inka. Terlepas dari itu, tetap saja batu hiasan permukaan di Pulau Paskah berbobot 10 ton, yang kelihatannya mengesankan bagi kita, sampai kita bandingkan dengan balok-balok yang bobotnya mencapai 361 ton di benteng Sacsayhuaman milik bangsa Inka. Tinggi Ahu mencapai 4 meter, dan banyak yang memiliki tambahan berupa sayap samping dengan lebar mencapai 150 meter. Dengan demikian, total berat satu Ahu, dari sekitar 300 ton untuk satu Ahu kecil, sampai di atas 9.000 ton untuk Ahu Tongariki, jauh mengalahkan patung-patung yang disangganya. Kita akan kembali membahas poin ini ketika kita memperkirakan upaya total yang terlibat dalam pembangunan Ahu dan Moai Pulau Paskah.
Dinding penahan bagian belakang Ahu, yang menghadap laut, kurang lebih vertikal. Namun dinding depan melandai ke arah alun-alun persegi datar selebar kira-kira 50 meter. Di belakang Ahu terdapat krematorium yang berisikan sisa-sisa ribuan jenazah. Praktek kremasi Pulau Paskah itu adalah satu-satunya di Polinesia, sementara di tempat-tempat lain biasanya hanya dikubur. Kini Ahu berwarna abu-abu gelap, namun aslinya berwarna-warni putih, kuning, dan merah. Batu penghias didekorasi karang putih, batu moai yang baru dipotong berwarna kuning, sementara mahkota moai dan pita batu horizontal yang membentang di dinding depan sebagian Ahu berwarna merah. Sementara soal moai, yang melambangkan nenek moyang berperingkat tinggi, Johan van Tilburg telah mencatat ada total 887 yang dibuat, nyaris separohnya masih berada dalam tambang batu Ranoraraku, sementara sebagian besar yang telah diangkut keluar dari tambang itu ditegakkan di atas Ahu, antara 1 sampai 15 buah per Ahu. Semua patung di Ahu terbuat dari batu tuf Ranoraraku, namun beberapa lusin patung di tempat-tempat lain, saat ini terhitung ada 53 buah, dipahat dari tipe bebatuan vulkanik lain yang terdapat di pulau itu. Namanya bermacam-macam, seperti basalt, skoria merah, skoria abu-abu, dan trakit. Patung yang ditegakkan, rata-rata, bertinggi 4 meter dan berbobot sekitar 10 ton. Patung terbesar yang berhasil ditegakkan, dikenal sebagai Paro, bertinggi 10 meter namun langsing dan berbobot hanya sekitar 75 ton. Dan karenanya kala bobotnya dari patung 87 ton yang lebih pendek namun lebih berat di Ahu Tongariki, yang membuat Claudio Cristino kewalahan dalam upayanya menegakkannya kembali dengan katrol. Walaupun para penduduk pulau berhasil mengangkut satu patung yang beberapa inci lebih tinggi daripada Paro ke Ahu Hangate Tengah di mana dia seharusnya didirikan, patung itu sayangnya tumbang sewaktu sedang ditegakkan. Di tambang batu Ranoraraku terdapat sejumlah patung yang lebih besar lagi namun belum selesai, termasuk satu yang panjangnya 20 meter dan berbobot sekitar 270 ton. Berdasarkan apa yang kita tahu mengenai teknologi Pulau Paskah, tampaknya mustahil para penduduk pulau akan bisa mengangkut dan menegakkannya. Dan kita jadi bertanya-tanya megalomania macam apa yang merasuki para pemahatnya. Bagi peminat makhluk luar angkasa seperti Erich von Daniken, patung-patung dan pelataran-pelataran Pulau Paskah tampak unik dan membutuhkan penjelasan istimewa. Sebenarnya, banyak pendahulu struktur-struktur itu di Polinesia, terutama di Polinesia Timur. Pelataran batu yang disebut marae, digunakan sebagai altar pemujaan dan seringkali menjadi penyangga kuil, ditemukan di mana-mana. Dahulu ada 3 di Pulau Pitcairn, yang mungkin menjadi tempat asal orang-orang yang mengolonisasi Pulau Paskah. Perbedaan utama dari marae adalah Ahu Pulau Paskah berukuran lebih besar dan tidak menopang kuil. Di Marquesa dan Australia terdapat patung-patung batu besar. Di Marquesa, Austral, dan Pitcairn ada patung-patung dari skoria merah, mirip dengan bahan yang digunakan untuk sebagian patung Pulau Paskah, sementara sejenis batu vulkanik lain yang disebut tuf, serupa dengan batu Ranoraraku, juga digunakan di Marquesa. Di Mangareva dan Tonga terdapat struktur-struktur batu lain, termasuk 1 triliton besar, sepasang pilar batu vertikal yang menyangga batu horizontal, masing-masing pilar berbobot sekitar 40 ton, yang terkenal di Tonga, dan di Tahiti serta tempat-tempat lain ada patung-patung batu. Dengan demikian, arsitektur Pulau Paskah berakar pada tradisi Polinesia yang telah ada sebelumnya. Kita tentu saja ingin sekali tahu dengan tepat kapan penduduk Pulau Paskah menegakkan patung-patung pertama mereka, dan bagaimana gaya serta ukuran berubah seturut waktu. Sayangnya, karena batu tidak bisa diukur usianya dengan radiokarbon, kita terpaksa mengandalkan metode pengukuran usia tidak langsung. Misalnya perhitungan radiokarbon terhadap arang yang ditemukan di Ahu, metode yang dikenal sebagai pengukuran usia hidrasi obsidian dari permukaan obsidian yang dibelah, gaya patung-patung yang dibuang, diasumsikan sebagai patung-patung yang lebih tua, dan tahap-tahap berturutan rekonstruksi yang dideduksi untuk beberapa Ahu, termasuk yang telah diekskavasi oleh ahli arkeologi. Tapi, tampaknya jelas bahwa patung-patung yang lebih muda cenderung lebih tinggi, walaupun bukan berarti lebih berat, dan bahwa Ahu yang terbesar mengalami pembangunan ulang berkali-kali seiring waktu sehingga menjadi lebih besar dan lebih rumit. Pembangunan Ahu tampaknya paling banyak terjadi antara 1000 sampai 1600 Masehi. Tanggal-tanggal yang diperoleh secara tidak langsung ini belakangan ini memperoleh sokongan dari sebuah penelitian cerdas oleh J. Warren Beck dan rekan-rekannya, yang melakukan pengukuran usia radiokarbon terhadap karbon yang terkandung dalam karang yang digunakan untuk kikir dan mata patung, serta terkandung dalam alga yang bintil-bintil putihnya dipakai menghiasi alun-alun. Pengukuran usia secara langsung itu menunjukkan bahwa tampaknya ada 3 fase konstruksi dan rekonstruksi Ahu Nau-Nau di Anakena, dengan fase pertama pada sekitar 1100 m sementara fase terakhir berakhir sekitar 1600. Ahu tertua barangkali merupakan pelataran tanpa patung apapun,
seperti Marae Polinesia di tempat-tempat lain. Patung-patung yang disimpulkan berusia paling tua digunakan ulang di tembok-tembok Ahu yang lebih muda dan struktur-struktur lain. Patung-patung itu cenderung lebih kecil, membulat, dan lebih mirip manusia daripada patung-patung yang lebih muda, dan dibuat dari berbagai jenis batu vulkanik selain tuf Ranoraraku. Pada akhirnya, penduduk Pulau Paskah menggunakan tuf vulkanik dari Ranoraraku, untuk alasan sederhana yaitu batu jenis itu luar biasa bagusnya untuk dipahat. Tuf memiliki permukaan keras namun konsistensi seperti abu di sebelah dalam, dan karenanya lebih mudah dipahat daripada basalt yang sangat keras. Bila dibandingkan dengan skoria merah, tuf lebih sulit patah dan lebih bagus bila diamplas dan dipahat secara mendetail. Lama-kelamaan, sejauh yang bisa kita simpulkan dari umur relatif, patung-patung Ranoraraku menjadi semakin besar, persegi, terstilisasi, dan nyaris diproduksi secara massal, walaupun masing-masing patung sedikit berbeda satu sama lain. Paro, patung tertinggi yang pernah didirikan, juga merupakan salah satu yang paling muda. Peningkatan ukuran patung seiring waktu menunjukkan bahwa tampaknya ada persaingan di antara datu-datu dalam membangun patung. Kesimpulan itu juga terpampang jelas dari satu fitur yang tampaknya baru, disebut Pukao, silinder dari skoria merah, berbobot sampai 12 ton, berat Pukao Paro, dipasang sebagai bagian terpisah di puncak kepala datar Moai. Sewaktu Anda baca itu, tanyai diri sendiri, bagaimana bisa penduduk pulau tanpa katrol memanipulasi blok seberat 12 ton sehingga bisa terpasang di atas kepala patung yang tingginya mencapai 10 meter? Itulah salah satu misteri yang mendorong Von Daniken membawa-bawa makhluk luar angkasa. Jawaban membumi yang ditunjukkan oleh sejumlah percobaan belakangan ini adalah bahwa Pukao dan patungnya barangkali ditegakkan bersama-sama. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang dilambangkan oleh Pukao. Tebakan terbaik kita adalah hiasan kepala dari bulu burung merah yang dihargai tinggi di Polinesia dan hanya dikenakan para datu, atau mungkin topi dari bulu dan kain tapa. Misalnya, ketika satu ekspedisi penjelajahan Spanyol mencapai Pulau Santa Cruz di Pasifik, yang sangat mengesankan bagi penduduk setempat bukanlah kapal, pedang, bedil, atau cermin orang-orang Spanyol, melainkan kain merah mereka. Semua Pukao terbuat dari skoria merah yang berasal dari satu tambang, Punapau, di mana, seperti juga Moai di bengkel Moai di Ranoraraku, saya melihat Pukao-Pukao yang belum selesai, ditambah yang sudah selesai namun belum sempat diangkut. Pukao yang kita ketahui tak sampai 100 jumlahnya, dikhususkan untuk patung-patung pada ahu-ahu terbesar dan terkaya yang dibangun pada akhir masa prasejarah Pulau Paskah. Taklah terpikir oleh saya bahwa Pukao-Pukao itu dibuat sebagai sarana pamer kedudukan. Seolah-olah mereka mengklaim, "Okelah, kamu bisa mendirikan patung setinggi 9 meter, tapi lihat aku bisa meletakkan Pukao 12 ton ini di atas patungku. Coba kalau kamu bisa kalahkan itu, dasar loyo." Pukao yang saya lihat mengingatkan saya akan kegiatan orang-orang kaya Hollywood yang tinggal dekat rumah saya di Los Angeles. Mereka juga memamerkan kekayaan dan kekuasaan dengan membangun rumah-rumah yang berlomba-lomba dalam hal ukuran, kerumitan, dan kemewahan. Pengusaha sukses Marvin Davis mengalahkan orang-orang kaya sebelumnya dengan rumahnya yang berluas 4.600 meter persegi, maka Ernst Spelling pun terdorong mengalahkannya dengan rumah berluas 5.200 meter persegi. Yang tidak dimiliki rumah-rumah orang kaya itu hanyalah Pukao merah seberat 12 ton di puncak menara tertinggi di rumah mereka, yang dinaikkan ke situ tanpa bantuan katrol. Mengingat tersebar luasnya pelataran dan patung di seluruh Polinesia, mengapa hanya penduduk Pulau Paskah yang jadi berlebih-lebihan, membuat apa yang sejauh ini merupakan investasi terbesar sumber daya masyarakat untuk membangun struktur-struktur itu, dan mendirikan yang paling besar? Ada setidaknya 4 faktor berbeda yang bekerja sama menimbulkan hasil tersebut. Pertama, tuf Ranoraraku adalah batu terbaik di Pasifik untuk memahat. Bagi pematung yang biasa bergelut dengan basalt dan skoria merah, tuf itu seolah berteriak, "Pahat aku." Kedua, masyarakat-masyarakat Pulau Pasifik di pulau-pulau yang berjarak beberapa hari pelayaran dari pulau-pulau lain mencurahkan energi, sumber daya, dan kerja keras mereka untuk perniagaan, penyerbuan, penjelajahan, kolonisasi, dan emigrasi antar pulau. Namun penyaluran-penyaluran persaingan itu mustahil bagi penduduk Pulau Paskah yang terisolasi. Sementara para datu di pulau-pulau Pasifik lain bisa bersaing memperebutkan gengsi dan status dengan berusaha saling mengalahkan dalam aktivitas-aktivitas antar pulau itu, cowok-cowok di Pulau Paskah tidak punya mainan yang biasa, seperti kata salah seorang mahasiswa saya. Ketiga, seperti yang telah kita lihat, medan Pulau Paskah yang landai dan sumber daya yang saling melengkapi di teritori yang berbeda-beda, membuat ada integrasi di pulau itu, sehingga memungkinkan klan-klan dari seluruh penjuru pulau untuk memperoleh batu Ranoraraku dan berlebih-lebihan memahatnya. Bila Pulau Paskah tetap terpecah-pecah secara politik, seperti Marquesa, klan Tongariki yang teritorinya mencakup Ranoraraku bisa saja memonopoli batu itu,
atau klan-klan tetangganya bisa melarang pengangkutan patung melalui teritori mereka, seperti yang pada akhirnya benar-benar terjadi. Terakhir, seperti yang kita akan lihat, membangun pelataran dan patung membutuhkan pemberian makanan kepada banyak orang, hal yang dimungkinkan berkat surplus makanan yang dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan di pedalaman pulau yang dikontrol oleh elit. Bagaimana para penduduk Pulau Paskah itu, yang tidak punya katrol, berhasil memahat, mengangkut, dan menegakkan patung-patung itu? Tentu saja kita tidak tahu dengan pasti, sebab tidak pernah ada orang Eropa yang menyaksikan hal itu dilakukan dan menuliskan kesaksian tentangnya. Namun kita bisa membuat tebakan-tebakan berdasarkan informasi dari tradisi lisan para penduduk pulau sendiri, terutama mengenai penegakan patung, dari patung-patung dalam urutan tahap penyelesaian berbeda-beda di tambang batu, dan dari uji-uji eksperimental terbaru terhadap metode pengangkutan yang beraneka ragam. Di tambang batu Ranoraraku, kita bisa melihat patung-patung yang belum selesai dan masih melekat di permukaan batu, serta dikelilingi oleh parit-parit sempit untuk memahat dengan lebar hanya sekitar 2 kaki. Beliung-beliung genggam dari basalt yang digunakan para pemahat masih ada di tambang itu. Patung-patung yang paling jauh dari selesai hanya berupa blok batu yang dipahat dengan kasar dari batu dengan bagian yang nantinya menjadi wajah di sebelah atas, sementara punggungnya masih melekat ke tebing di bawahnya oleh lunas panjang dari batu. Yang berikutnya dipahat adalah kepala, hidung, dan telinga, diikuti oleh lengan, tangan, dan cawat. Pada tahap itu lunas yang menghubungkan punggung patung dengan tebing dipapas habis, dan pengangkutan patung keluar dari relungnya pun dimulai. Semua patung dalam proses akan diangkut ini belum memiliki lubang mata, yang rupanya baru dipahat setelah patung itu diangkut ke ahu dan ditegakkan di sana. Salah satu temuan terbaru paling luar biasa mengenai patung-patung itu adalah yang diperoleh pada 1979 oleh Sonia Hoa dan Sergio Rapu Hoa, yang menemukan satu mata lengkap dari karang putih dengan pupil dari skoria merah, yang terpisah dan terkubur di dekat sebuah ahu. Setelahnya, pecahan mata-mata serupa juga telah ditemukan. Ketika mata semacam itu disisipkan ke dalam patung, terciptalah tatapan menusuk dan menggetarkan yang sungguh mengagumkan untuk dilihat. Fakta bahwa hanya ada sedemikian sedikit mata yang berhasil ditemukan kembali menunjukkan bahwa tampaknya memang hanya sedikit yang pernah dibuat, dijaga oleh para pendeta, dan ditempatkan di dalam lubang mata patung hanya pada saat-saat upacara. Jalan-jalan pengangkutan yang masih terlihat, yang digunakan untuk memindahkan patung dari tambang, terbentang di tanah yang cenderung datar guna menghindari kerja ekstra membawa patung naik turun bukit, dan panjangnya mencapai 15 km untuk ahu pesisir barat yang terletak paling jauh dari Ranoraraku. Meskipun kerja ini menggetarkan kita tahu bahwa banyak bangsa prasejarah lain memindahkan bebatuan yang sangat berat di Stonehenge, piramida-piramida Mesir, Teotihuacan, dan pusat-pusat kebudayaan Inca dan Olmec, dan dalam setiap kasus metodenya bisa ditelusuri. Para cendekiawan modern telah menguji berbagai teori mereka mengenai pengangkutan patung di Pulau Paskah dengan benar-benar bereksperimen memindahkan patung, dimulai dari Thor Heyerdahl, yang teorinya barangkali salah karena patung yang dia gunakan saat pengujian malah rusak dalam prosesnya. Orang-orang lain yang bereksperimen sesudahnya telah mencoba beraneka ragam cara untuk mengangkat patung-patung itu dalam kondisi berdiri maupun terbaring, dengan atau tanpa kereta luncur, dan di atas atau tidak di atas jalur yang telah disiapkan dari kayu gelundungan yang dipelumasi ataupun tidak atau dengan rel silang yang terpancang. Metode yang paling meyakinkan untuk saya adalah gagasan yang diajukan Johan van Tilburg, yaitu penduduk Pulau Paskah memodifikasi apa yang disebut tangga kano yang tersebar luas di pulau-pulau Pasifik untuk memindahkan batang-batang kayu yang berat, yang harus ditebang di hutan dan dibentuk di sana menjadi jukung dan kemudian diangkut ke pesisir. Tangga itu terdiri atas sepasang rel kayu paralel dengan papan kayu melintang terpancang, bukan gelundungan yang bisa berpindah, dan di atas rel itulah batang kayu ditarik. Di wilayah Papua, saya pernah melihat tangga semacam itu dengan panjang lebih dari 1 km, merentang dari pesisir, mendaki ratusan meter ke bagian hutan yang dibuka di mana sebatang pohon besar sedang ditebang dan kemudian dilubangi untuk membuat lambung kano. Kita tahu bahwa sejumlah kano terbesar yang dipindahkan orang-orang Hawaii dengan tangga kano berbobot lebih daripada moai Pulau Paskah berukuran rata-rata, sehingga metode yang diajukan Johan sungguh masuk akal. Johan merekrut penduduk modern Pulau Paskah untuk menguji teorinya dengan cara membangun tangga kano semacam itu, membaringkan satu patung di atas kereta luncur, mengikatkan tali temali ke kereta itu, dan menariknya sepanjang tangga tersebut. Dia mendapati bahwa 50-70 orang, bekerja 5 jam per hari dan menggerakkan kereta luncur itu 5 meter dengan setiap tarikan, bisa memindahkan patung berukuran rata-rata seberat 12 ton sejauh 15 km dalam seminggu. Johan dan para penduduk pulau menemukan kuncinya,
yaitu sinkronisasi upaya mereka semua untuk menarik, seperti juga pengayuh kano mensinkronisasi kayuhan mereka. Melalui ekstrapolasi, pemindahan patung-patung besar seperti Paro sekalipun dapat diselesaikan oleh tim berkekuatan 500 orang dewasa, yang pastilah masih berada dalam kemampuan tenaga kerja satu klan Pulau Paskah yang terdiri atas 1.000 atau 2.000 orang. Para penduduk Pulau Paskah memberitahu Thor Heyerdahl mengenai bagaimana nenek moyang mereka menegakkan patung-patung di Ahu. Mereka tersinggung karena para ahli arkeologi tidak pernah repot-repot bertanya kepada mereka, dan mereka menegakkan patung di hadapan Heyerdahl tanpa katrol untuk membuktikan maksud mereka. Jauh lebih banyak informasi telah muncul dalam percobaan-percobaan berikutnya untuk mengangkut dan menegakkan patung oleh William Mulay, Johann van Tilburg, Claudio Cristino, dan yang lain-lain. Para penduduk pulau memulai kerja mereka dengan membangun tanjakan landai dari batu dari alun-alun ke puncak bagian depan pelataran, dan menarik patung yang terbaring dengan dasarnya terlebih dulu ke atas tanjakan. Begitu dasar patung telah mencapai pelataran, mereka mendongkrak kepala patung itu 1-2 inci ke atas dengan batang kayu, menyelipkan bebatuan di bawah kepalanya untuk menyokongnya di posisi yang baru, dan terus mendongkrak kepalanya seperti itu, sehingga patung itu semakin miring ke atas mendekati garis vertikal. Pemilik Ahu pun memperoleh sisa berupa tanjakan panjang dari batu, yang mungkin dirubuhkan dan didaur ulang menjadi sayap-sayap samping Ahu. Pukao barangkali ditegakkan secara bersamaan dengan patungnya, dengan keduanya diletakkan di bingkai penyokong yang sama. Bagian paling berbahaya dalam operasi itu adalah pengungkitan terakhir patung itu dari sudut yang sangat curam ke posisi vertikal, karena adanya risiko momentum patung itu saat pengungkitan terakhir malah membawanya melewati garis vertikal dan membuatnya terjungkir ke belakang pelataran. Bukti menunjukkan bahwa untuk mengurangi risiko itu, para pemahat merancang patung sehingga tidak sepenuhnya tegak lurus dengan dasarnya yang datar, melainkan hanya nyaris tegak lurus, misalnya, dengan sudut 87 derajat dengan dasarnya, bukan 90 derajat. Dengan cara itu, ketika mereka mengangkat patung ke posisi yang stabil dengan dasarnya mendatar di pelataran, tubuhnya masih agak miring sedikit ke depan dan tidak berisiko terjungkir ke belakang. Mereka kemudian bisa secara pelan-pelan dan berhati-hati mendongkrak ujung depan dasar patung sejauh beberapa derajat yang tersisa, menyelipkan bebatuan di bawah bagian depan dasar patung untuk menstabilkannya, sampai tubuh patung pun vertikal. Namun kecelakaan-kecelakaan tragis masih bisa terjadi pada tahap terakhir, seperti yang terbukti terjadi dalam upaya di Ahu Hangate Tengah untuk menegakkan sebuah patung yang bahkan lebih tinggi daripada Paro, yang akhirnya malah terjungkir dan patah. Keseluruhan operasi membangun patung dan pelataran itu pastilah teramat mahal, dengan sumber daya makanan yang dikumpulkan, diangkut, dan diantarkan sesuai perintah para datu yang memesan patung-patung itu. 20 pematung harus diberi makan selama sebulan. Mereka juga mungkin diberi bayaran berupa makanan. Kemudian awal pengangkutan yang terdiri atas 50-500 orang dan awal penegakan patung yang berjumlah serupa harus diberi makan sewaktu melakukan kerja fisik yang berat, dan dengan demikian membutuhkan lebih banyak makanan daripada biasa. Pastilah juga ada banyak jamuan untuk keseluruhan klan yang memiliki Ahu, dan untuk klan-klan yang teritorinya dilewati oleh patung-patung yang sedang diangkut. Para ahli arkeologi yang pertama kali mencoba menghitung kerja yang dilakukan, kalori yang dibakar, dan karenanya makanan yang dikonsumsi, melewatkan fakta bahwa patung itu sendiri merupakan bagian terkecil operasi itu. Ahu jauh lebih berat daripada patung-patungnya sebanyak sekitar 20 kali lipat, dan semua batu untuk membuat Ahu itu juga harus diangkut. Johann van Tilburg dan suaminya yang arsitek, Jean, yang bisnisnya adalah mendirikan bangunan-bangunan modern besar di Los Angeles dan menghitung kerja yang dilibatkan untuk katrol dan lift, melakukan perhitungan kasar untuk kerja yang dimaksudkan di Pulau Paskah. Mereka menyimpulkan bahwa, mengingat jumlah dan ukuran Ahu dan Moai Pulau Paskah, kerja untuk membangun struktur-struktur itu menambahkan kebutuhan makanan ekstra populasi Pulau Paskah sebesar 25% selama 300 tahun puncak pembangunan.
Perhitungan-perhitungan itu menjelaskan hal yang disadari Chris Stephenson bahwa 300 tahun puncak itu berbarengan dengan abad-abad dilangsungkannya agrikultur perkebunan di pedalaman Pulau Paskah, menghasilkan surplus makanan yang besar dibandingkan apa yang sebelumnya tersedia. Tapi ada satu masalah lain yang terlewat kita bahas. Operasi pendirian patung tak hanya membutuhkan banyak makanan, namun juga banyak tambang panjang yang tebal. Di Polinesia dibuat dari kulit pohon berserat, yang digunakan 50-500 orang untuk menarik patung-patung berbobot 10-90 ton. Dan juga banyak pohon besar yang kuat untuk mendapatkan batang kayu yang dibutuhkan untuk membuat kereta luncur, tangga kano, dan dongkrak. Namun Pulau Paskah yang dilihat Rob GVN dan para pengunjung setelahnya dari Eropa hanya memiliki segelintir pohon. Semuanya kecil dan bertinggi kurang daripada 3 meter. Pulau paling nyaris tak berpohon di seluruh Polinesia. Di mana pohon-pohon yang menyediakan tambang dan batang kayu yang dibutuhkan? Survei botani terhadap tumbuhan yang hidup di Pulau Paskah pada abad ke-20 telah mengidentifikasi 48 spesies asli saja, dan yang terbesar di antara mereka, Toromiro, yang tingginya mencapai 2 meter, hampir tak bisa disebut pohon, sedangkan sisanya adalah paku-pakuan rendah, rumput, semak, dan belukar. Tapi, beberapa metode untuk mengumpulkan sisa-sisa tumbuhan yang telah lenyap telah menunjukkan dalam beberapa dasawarsa terakhir bahwa, selama ratusan ribu tahun sebelum manusia tiba dan di masa-masa awal pemukiman manusia, Pulau Paskah sama sekali bukan tanah tandus melainkan hutan subtropis yang terdiri atas pepohonan tinggi dan sesemakan lebat. Metode pertama yang memberikan hasil adalah teknik analisis serbuk sari, palinologi, yang melibatkan pengeboran untuk mengambil kolom endapan dari rawa-rawa atau kolam. Dalam kolom semacam itu, asalkan tidak pernah teraduk atau terganggu, lumpur permukaan pastilah terendapkan paling baru, sementara lumpur yang terkubur lebih dalam mewakili endapan yang lebih kuno. Usia asli setiap lapisan pada endapan bisa dicari tahu dengan metode radiokarbon. Yang tersisa adalah kerja yang luar biasa berat berupa memeriksa puluhan ribu serbuk sari dalam kolom itu dengan mikroskop, menghitung mereka, dan kemudian mengidentifikasi spesies tumbuhan yang menghasilkan setiap serbuk sari dengan membandingkannya dengan serbuk sari masa kini dari spesies tumbuhan yang diketahui. Bagi Pulau Paskah, ilmuwan pertama yang berlelah-lelah menggunakan matanya untuk melakukan kerja itu adalah ahli palinologi Swedia, Olof Selling, yang mengkaji inti endapan yang dikumpulkan dari rawa-rawa di kawaran Raraku dan Rano Kamu oleh ekspedisi Heyerdahl tahun 1995. Dia mendeteksi serbuk sari dalam jumlah melimpah dari satu spesies pohon palem yang tak teridentifikasi, padahal Pulau Paskah masa kini tak punya spesies palem asli. Pada 1977 dan 1983, John Flanley mengumpulkan lebih banyak lagi inti endapan dan lagi-lagi menyadari serbuk sari palem yang melimpah. Namun Flanley beruntung pada 1983 juga memperoleh dari serigu rapuh HOA fosil buah palem yang ditemukan oleh sejumlah penjelajah gua dari Prancis tahun itu dalam sebuah gua lava, dan dia mengirimkan fosil-fosil itu kepada para ahli palem terkemuka di dunia untuk diidentifikasi. Buah palem itu ternyata sangat mirip dengan, namun sedikit lebih besar daripada, buah pohon palem terbesar yang masih ada di dunia, palem arak Chili, yang tumbuh sampai setinggi 20 meter dan berdiameter 2 meter. Para pengunjung ke Pulau Paskah sesudahnya telah menemukan lebih banyak bukti kehadiran palem tersebut, dalam bentuk cetakan batangnya yang terkubur dalam aliran lava gunung Trevaka beberapa ribu tahun lalu, dan cetakan bundel akarnya yang membuktikan bahwa batang pohon palem Pulau Paskah mencapai diameter yang melebihi 2 meter. Dengan demikian palem tersebut bahkan mengalahkan ukuran palem Chili, dan, sewaktu masih ada, merupakan palem terbesar di dunia. Orang-orang Chili menghargai palem mereka hari ini karena beberapa alasan, dan para penduduk Pulau Paskah pastilah melakukan yang sama. Seperti yang ditunjukkan oleh namanya, batangnya menghasilkan getah manis yang bisa difermentasi menjadi arak atau dididihkan menjadi madu atau gula. Daging buahnya yang berminyak dianggap hidangan lezat. Daunnya ideal untuk dibuat menjadi atap rumah, keranjang, tikar, dan layar perahu. Dan tentu saja batangnya yang kokoh bisa digunakan untuk mengangkut dan menegakkan moai, serta barangkali untuk membuat rakit. Flanley dan Sarah King mengenali serbuk sari dari 5 pohon lain yang kini punah di dalam inti endapan. Yang lebih baru, ahli arkeologi Prancis Catherine Orliac menapis 30.000 keping kayu yang terbakar menjadi arang dari inti yang digali dari tungku-tungku dan tumpukan sampah Pulau Paskah. Dengan ketegaran yang setara dengan Selling, Flanley, dan King, dia membandingkan 2.300 keping kayu terkarbonisasi itu dengan sampel-sampel kayu dari tumbuhan yang masih ada saat ini di tempat-tempat lain di Polinesia. Dengan cara itu,
Dia berhasil mengidentifikasi sekitar 16 spesies tumbuhan lain. Kebanyakan merupakan pohon yang berkaitan atau sama dengan spesies pohon yang tersebar luas di Polinesia Timur, yang tadinya juga bertumbuh di Pulau Paskah. Dengan demikian, dahulu Pulau Paskah ditumbuhi hutan yang beraneka ragam. Banyak di antara ke-21 spesies yang telah punah selain palem yang pastilah berharga bagi para penduduk Pulau Paskah. Dua pohon yang tertinggi, Alphitonia cf. Ziziphioides, tinggi mencapai 30 meter, dan Eleucarpus cf. Rarotongensis, tinggi mencapai 15 kaki, digunakan di tempat-tempat lain di Polinesia untuk membuat kano, dan pastilah lebih cocok untuk kegunaan itu daripada palem. Orang-orang Polinesia di mana-mana membuat tambang dari kulit kayu Hauhau trium, Veta semitriloba, dan barangkali begitulah cara penduduk Pulau Paskah menarik patung-patung mereka. Kulit kayu paper mulberry, Browsonetia papyrifera, ditempa menjadi kain tapa. Sidras odorata memiliki batang pohon lurus yang lentur, cocok untuk membuat harpun dan penyeimbang kano. Jambu bol Syzygium malacense menghasilkan buah yang bisa dimakan. Oceanic Rosewood Specia populnea dan setidaknya 8 spesies lain memiliki kayu keras yang cocok untuk memahat dan konstruksi. Toromiro menghasilkan kayu bakar yang sangat bagus, seperti akasia dan mesquite, dan fakta bahwa Orliak menemukan kepingan hangus dari semua spesies itu di bekas-bekas pembakaran membuktikan bahwa memang spesies-spesies itu dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Orang yang banting tulang meneliti 6.433 tulang burung dan berbagai vertebrata lain dari tumpukan sampah di pantai Anakena, yang barangkali merupakan tempat pendaratan manusia untuk pertama kali sekaligus permukiman pertama di Pulau Paskah, adalah ahli zooarkeologi David Steadman. Saya sendiri sebagai seorang ahli burung sungguh angkat topi melihat keahlian Dave mengidentifikasi, juga kehebatan matanya bekerja berat. Sementara saya tak akan tahu bagaimana membedakan tulang burung kucica dari burung dara atau bahkan dari tulang tikus. Dave bahkan telah belajar cara membedakan tulang-tulang dari selusin spesies petrel berkerabat. Dengan demikian dia pun membuktikan bahwa Pulau Paskah, yang kini tidak menyokong kehidupan satupun spesies asli burung darat, tadinya merupakan rumah bagi setidaknya 6 spesies semacam itu, termasuk 1 spesies jenjang, 2 spesies mandar yang mirip ayam, 2 nuri, dan 1 burung hantu lumbung. Yang lebih mengesankan adalah jumlah luar biasa spesies burung laut yang bersarang di Pulau Paskah, yaitu setidaknya 25, menjadikan pulau tersebut sebagai salah satu situs perkembangbiakan terkaya di seluruh Polinesia dan barangkali di seluruh Pasifik dahulu. Burung-burung itu mencakup albatros, angsa batu, cikalang, fulmar, petrel, prion, penggunting laut, petrel badai, dara laut, dan burung tropik, yang terpikat lokasi Pulau Paskah yang terpencil dan ketiadaan predator sama sekali yang menjadikannya tempat perkembangbiakan yang aman dan ideal, sampai kemudian manusia tiba. Dave juga menemukan beberapa tulang anjing laut, yang kini berkembang biak di Kepulauan Galapagos dan Kepulauan Juan Fernandez yang terletak di sebelah timur Pulau Paskah. Namun belum pasti apakah sedikit tulang anjing laut di Pulau Paskah itu juga berasal dari koloni perkembangbiakan dahulu atau hanya individu yang datang sendirian. Penggalian-penggalian di Anakena yang menemukan tulang-tulang burung dan anjing laut itu memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai diet dan gaya hidup manusia pemukim pertama di Pulau Paskah. Dari ke-6, 433 tulang vertebrata yang diidentifikasi di tumpukan sampah mereka, yang paling sering muncul, menyusun sepertiga dari total tulang yang ditemukan, ternyata merupakan tulang dari hewan terbesar yang tersedia bagi penduduk Pulau Paskah, lumba-lumba biasa, yang beratnya bisa mencapai 75 kg. Itu mengejutkan, tak ada tempat lain di Polinesia di mana tulang lumba-lumba menjadi lebih daripada 1% tulang di tumpukan sampah. Lumba-lumba biasa umumnya hidup di laut lepas, sehingga tidak bisa diburu dengan tambang pancing atau tombak dari pantai. Lumba-lumba itu pastilah ditangkap di lepas pantai, dalam kano-kano besar laik layar yang dibuat dari pohon-pohon tinggi yang diidentifikasi Catherine Orliak. Tulang-tulang ikan juga ditemukan di tumpukan-tumpukan sampah, namun hanya 23% dari semua tulang. Sementara di tempat-tempat lain di Polinesia ikan merupakan makanan utama, 90% atau lebih dari semua tulang. Kontribusi rendah ikan kepada diet Pulau Paskah barangkali karena pesisirnya yang bertebing dan laut yang menukik curam ke dasar menyebabkan hanya ada sedikit tempat untuk menangkap ikan dengan jala atau pancing di perairan dangkal. Untuk alasan yang sama, diet Pulau Paskah juga miskin moluska dan teripang. Untuk mengkompensasi, ada burung laut yang berlimpah ditambah burung darat. Hidangan burung pastilah ditambahi dengan daging tikus dalam jumlah besar, yang mencapai Pulau Paskah sebagai penyelundup dalam kano-kano para kolonis Polinesia.
Pulau Paskah adalah satu-satunya pulau Polinesia yang diketahui memiliki situs-situs arkeologis di mana terdapat lebih banyak tulang tikus daripada tulang ikan. Kalau Anda mudah jijik dan berpikir tikus tidak bisa dimakan, saya masih ingat, dari pengalaman saya tinggal di Inggris pada akhir 1950-an, resep masakan tikus laboratorium dengan krim yang digunakan juga oleh teman-teman ahli biologi Britania saya yang memelihara tikus untuk menambah gizi selama tahun-tahun penjatahan makanan masa perang. Yang terdapat dalam daftar sumber daging yang tersedia bagi para pemukim pertama Pulau Paskah tidak hanya lumba-lumba, ikan, kerang-kerangan, burung, dan tikus. Saya sudah menyebutkan tentang anjing laut, dan tulang-tulang lain menjadi saksi bahwa terkadang tersedia pula penyu laut dan barangkali kadal besar. Seluruh hidangan itu dimasak dengan kayu bakar yang bisa diidentifikasi sebagai berasal dari hutan-hutan Pulau Paskah yang nantinya lenyap. Pembandingan tumpukan-tumpukan sampah awal itu dengan yang berasal dari akhir prasejarah atau dengan kondisi-kondisi di Pulau Paskah masa kini mengungkapkan perubahan-perubahan besar terhadap sumber-sumber makanan yang tadinya berlimpah itu. Lumba-lumba dan ikan laut lepas seperti tuna tampaknya menghilang dari diet penduduk pulau untuk alasan-alasan yang disebutkan di bawah. Ikan yang masih terus ditangkap terutama merupakan spesies yang hidup dekat daratan. Burung darat hilang sepenuhnya dari diet, karena alasan sederhana bahwa setiap spesies punah akibat kombinasi perburuan berlebihan, penggundulan hutan, dan pemangsaan oleh tikus. Itulah bencana terburuk yang menimpa burung-burung Pulau Pasifik, bahkan melebihi rekor Selandia Baru dan Hawaii, di mana memang moa dan angsa tuna terbang serta spesies-spesies lain punah, namun banyak spesies lain berhasil bertahan. Tidak ada Pulau Pasifik kecuali Pulau Paskah yang kehilangan semua spesies burung darat aslinya. Dari 25 atau lebih burung laut yang tadinya berbiak di pulau itu, penangkapan berlebihan dan pemangsaan oleh tikus menyebabkan 24 diantaranya tidak lagi berbiak di Pulau Paskah. Sekitar 9 kini berbiak terbatas dalam jumlah sedang di beberapa pulau kecil berbatu di lepas pantai Pulau Paskah. Sementara 15 diantaranya juga telah tersingkir dari pulau-pulau kecil itu. Bahkan kerang-kerangan dieksploitasi secara berlebihan, sehingga penduduk pulau akhirnya memakan lebih sedikit bilalu besar yang dihargai mahal dan lebih banyak melahap pilihan kedua, siput hitam yang lebih kecil. Dan ukuran cangkang bilalu maupun siput di tumpukan sampah berkurang seiring waktu akibat penangkapan pilih-pilih berlebihan terhadap individu-individu yang lebih besar. Palem raksasa, dan semua pohon lain yang kini punah dan berhasil diidentifikasi oleh Catherine Orliac, John Flanley, dan Sarah King, menghilang karena setengah lusin alasan yang bisa kita dokumentasikan atau simpulkan. Sampel-sampel arang Orliac dari tungku membuktikan secara langsung bahwa pohon digunakan sebagai kayu bakar. Kayu juga dibakar untuk mengkremasi jenazah. Tempat-tempat pembakaran jenazah di Pulau Paskah berisi sisa-sisa ribuan jenazah dan banyak sekali abu tulang manusia, yang menyeratkan konsumsi bahan bakar dalam jumlah amat besar untuk kremasi. Pohon-pohon disingkirkan untuk membuat kebun, sebab sebagian besar permukaan tanah Pulau Paskah kecuali di tempat-tempat yang paling tinggi akhirnya digunakan untuk bercocok tanam. Dari melimpahnya tulang lumba-lumba dan ikan tuna laut terbuka dalam tumpukan sampah tertua, kita menyimpulkan bahwa pepohonan seperti Alpitonia dan Elocarpus ditebangi untuk membuat kano yang laik layar. Rakit kecil yang rapuh dan bocor yang dilihat Roggeveen tidak mungkin bisa digunakan sebagai tempat berpijak kala menomba ikan atau berlayar jauh ke laut lepas. Kita menyimpulkan bahwa pohon-pohon menyediakan batang kayu dan TAM bank untuk mengangkut dan menegakkan patung, serta pastinya untuk berbagai tujuan lain. Tikus-tikus yang didatangkan secara tidak sengaja, menggunakan pohon palem dan tentunya pohon-pohon lain untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Setiap buah palem yang berhasil ditemukan di Pulau Paskah menunjukkan bekas-bekas gigi akibat digerogoti tikus dan pastilah tak mampu berkecambah. Penggundulan hutan pastilah dimulai beberapa waktu setelah tibanya manusia pada 900 M, dan telah selesai pada 1722, ketika Roggeveen tiba dan tidak melihat ada pohon bertinggi lebih daripada 3 meter. Dapatkah kita merinci secara lebih tajam kapan, di antara 900 dan 1722, penggundulan hutan terjadi? Ada 5 jenis bukti untuk memandu kita. Sebagian besar perhitungan usia radiokarbon terhadap buah palem sendiri menunjukkan tahun sebelum 1500, yang sepertinya berarti palem telah langka atau punah sesudah itu. Di semenanjung Poike, di mana terdapat tanah paling tidak subur di Paskah dan karenanya mungkin paling awal menjadi tandus, palem menghilang pada sekitar 1400, dan arang dari penggundulan hutan menghilang pada sekitar 1440 walaupun tanda-tanda agrikultur dari masa sesudahnya menjadi bukti bahwa manusia terus hadir di sana.
Sampel-sampel arang yang usianya diberikan dengan radiokarbon milik Orliak dari tungku dan pembuangan sampah menunjukkan arang kayu digantikan oleh bahan bakar dari perdu dan rumput setelah 1640, bahkan di rumah-rumah elit yang mungkin masih bisa mengklaim pohon-pohon berharga yang terakhir setelah tak sebatang pun tersisa bagi kaum tani. Inti serbuk sari Flenli menunjukkan hilangnya serbuk sari palem, aster pohon, toromiro, dan belukar, dan digantikannya mereka oleh serbuk sari rumput dan perdu, antara 900 dan 1300. Namun penghitungan usia radiokarbon terhadap inti endapan merupakan penentuan periode penggundulan hutan yang kalah langsung dibandingkan penghitungan usia langsung terhadap palem dan buahnya. Terakhir, perkebunan-perkebunan di pedalaman pulau yang diteliti Chris Stevenson, dan yang pengoperasiannya mungkin sejalan dengan periode penggunaan maksimum batang kayu dan tambang untuk patung, dikelola sejak awal 1400-an sampai 1600-an. Semua ini menunjukkan bahwa tampaknya penggundulan hutan dimulai tak lama setelah manusia tiba, mencapai puncaknya pada 1400, dan tampaknya telah selesai pada masa yang berbeda-beda di berbagai tempat, antara awal 1400-an dan 1600-an. Keseluruhan gambaran Pulau Paskah adalah contoh paling ekstrim penghancuran hutan di Pasifik, dan merupakan salah satu yang paling ekstrim di dunia. Seluruh hutan hilang, dan semua spesies pohonnya punah. Akibat-akibat langsungnya bagi penduduk pulau adalah hilangnya bahan mentah, hilangnya tangkapan makanan liar, dan berkurangnya hasil panen. Bahan mentah yang hilang atau yang tersedia hanya dalam jumlah yang sudah sangat jauh berkurang terdiri atas segala sesuatu yang terbuat dari tumbuhan dan burung asli setempat, termasuk kayu, tambang, kulit kayu untuk membuat kain, dan bulu. Kurangnya kayu besar dan tambang mengakhiri pengangkutan dan penegakan patung, dan juga pembuatan kano untuk berlayar di laut. Ketika 5 kano kecil bocor yang muat 2 orang Pulau Paskah didayu mendekati sebuah kapal Prancis yang ditambatkan di lepas pantai Pulau Paskah pada 1838 untuk berniaga, sang kapten kapal melaporkan, semua penduduk asli sering mengulangi dengan bersemangat kata Miru dan menjadi tidak sabar ketika melihat bahwa kami tidak paham. Kata ini adalah nama kayu yang digunakan orang-orang Polinesia membuat kano mereka. Itulah barang yang paling mereka inginkan, dan mereka menggunakan segala cara untuk membuat kami paham. Nama, Tervaka, untuk gunung terbesar dan tertinggi Pulau Paskah berarti, tempat untuk memperoleh kano. Sebelum lereng-lerengnya digunduli untuk diubah menjadi perkebunan, pepohonannya dimanfaatkan sebagai sumber kayu gelondongan, dan kini di lereng-lereng itu masih berserakan alat-alat batu, bor, pengikis, pisau, pahat, dan berbagai perkakas lain untuk menggarap kayu dan membuat kano dari periode itu. Kurangnya batang kayu besar juga berarti penduduk pulau tidak memiliki kayu bakar untuk menjaga agar diri mereka tetap hangat pada malam-malam musim dingin di Pulau Paskah yang diterpa angin dan hujan lebat dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah 1650 para penghuni Pulau Paskah terpaksa membakar perdu, rumput, dan sisa tebu serta limbah tanaman pangan lain sebagai bahan bakar. Pastilah ada persaingan sengit memperebutkan belukar berkayu yang tersisa, di antara orang-orang yang mencoba mendapatkan atap dan potongan-potongan kecil kayu untuk rumah, kayu untuk perkakas, dan kain kulit kayu. Bahkan praktik pemakaman harus diubah. Kremasi, yang memerlukan banyak kayu untuk membakar setiap jenazah, menjadi tidak praktis dan digantikan oleh mumifikasi dan penguburan tulang. Sebagian besar sumber makanan liar pun hilang. Tanpa kano laut, tulang lumba-lumba, yang tadinya merupakan sumber daging utama penduduk pulau itu selama beberapa abad awal, tampaknya hilang dari tumpukan sampah pada 1500, demikian pula tuna dan ikan laut lepas. Jumlah kail dan tulang ikan di tumpukan sampah juga merosot secara umum, menyisakan hanya spesies-spesies ikan yang bisa ditangkap di perairan dangkal atau dari pantai. Burung darat menghilang sepenuhnya, dan burung laut berkurang menjadi populasi sisa yang merupakan sepertiga dari spesies asli Pulau Paskah, berbiak terbatas di beberapa pulau kecil lepas pantai. Buah palem, jambu bol, dan semua buah liar lain menghilang dari diet. Kerang-kerangan yang dikonsumsi berasal dari spesies yang semakin kecil dan individu-individunya juga semakin kecil dan sedikit. Satu-satunya sumber makanan liar yang tetap banyak tersedia adalah tikus. Selain penurunan drastis dalam hal sumber makanan liar, hasil panen juga berkurang, karena beberapa alasan. Penggundulan hutan menyebabkan erosi tanah secara lokal oleh hujan dan angin, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan besar kuantitas ion-ion logam dari tanah yang terbawa ke dalam inti endapan rawa-rawa Flenli. Misalnya, penggalian di Semenanjung Poike menunjukkan bahwa tanaman pangan pada awalnya ditumbuhkan di sana berselang-seling dengan pohon-pohon palem yang dibiarkan tetap berdiri, sehingga tajuk mereka bisa menaungi dan melindungi tanah dan tanaman pangan dari dampak matahari yang terik,
penguapan, angin, dan hujan langsung. Penebangan habis pohon palem menyebabkan erosi besar-besaran yang mengubur ahu dan bangunan-bangunan di bawah bukit dengan tanah, dan yang memaksa ditinggalkannya ladang-ladang Poike pada sekitar 1400. Begitu padang rumput menguasai Poike, pertanian kembali berlangsung di sana pada sekitar 1500, namun kembali ditinggalkan seabad kemudian dalam gelombang erosi kedua. Kerusakan-kerusakan lain terhadap tanah yang diakibatkan penggundulan hutan dan hasil panen yang berkurang antara lain kekeringan dan penggelontoran zat hara. Para petani mendapati diri sendiri tanpa sebagian besar daun, buah, dan ranting tumbuhan liar yang tadinya mereka gunakan sebagai kompos. Itu adalah akibat-akibat langsung penggundulan hutan dan dampak lingkungan manusia lainnya. Akibat lebih lanjut dimulai dengan kelaparan, penurunan tajam populasi, dan terjerumusnya penduduk ke dalam kanibalisme. Kesaksian para penduduk pulau yang masih hidup mengenai kelaparan, dikonfirmasi secara gratis oleh peningkatan jumlah patung-patung kecil yang disebut moai kava-kava, yang menggambarkan orang-orang yang kelaparan dengan pipi cekung dan tulang rusuk yang menonjol. Kapten Cook pada 1774 menggambarkan para penduduk Pulau Paskah sebagai kecil, langsing, pemalu, dan menyedihkan. Jumlah situs rumah di dataran terendah pesisir, di mana hampir setiap orang tinggal, berkurang sebesar 70% dari jumlah puncaknya, yakni sekitar 1400 hingga 1600 pada 1700-an, yang menunjukkan bahwa tampaknya memang ada penurunan jumlah penduduk. Sebagai ganti sumber-sumber daging liar mereka dahulu, para penduduk pulau beralih ke sumber terbesar yang tersedia namun sejauh itu belum mereka manfaatkan. Manusia, yang tulangnya menjadi umum ditemukan tak hanya di pemakaman namun juga dipecah untuk diambil sumsumnya, ditumpukan sampah Pulau Paskah yang lebih baru. Tradisi lisan para penduduk pulau terobsesi dengan kanibalisme, hinaan paling menyinggung yang bisa dilontarkan kepada musuh adalah, daging ibumu tersangkut di antara gigiku. Para pendeta dan datu Pulau Paskah sebelumnya menjustifikasi status elit mereka dengan mengaku punya hubungan dengan para dewa, serta menjanjikan untuk memberikan kemakmuran dan panen berlimpah. Mereka mendukung ideologi itu dengan arsitektur. Di Nihoa masih terdapat satu spesies pohon palem besar, dan bahkan tidak jelas mengapa neker yang mungil, dengan luas tak sampai 16 hektar, pernah punya pohon. Mengapa penduduk Pulau Paskah adalah satu-satunya, atau nyaris satu-satunya, yang menghancurkan nyaris setiap pohon? Jawaban yang terkadang diberikan, karena palem dan toromiro Pulau Paskah tumbuh sangat lambat, gagal menjelaskan mengapa setidaknya 19 spesies pohon atau tumbuhan lain yang berkerabat atau sama dengan spesies-spesies yang masih banyak ditemukan di pulau-pulau Polinesia Timur ternyata musnah di Pulau Paskah tapi tidak di pulau-pulau lainnya. Saya curiga pertanyaan inilah yang terletak di belakang keengganan penduduk Pulau Paskah sendiri dan sejumlah ilmuwan untuk mengakui bahwa penduduk pulaulah yang menyebabkan penggundulan hutan. Sebab kesimpulan itu tampaknya menyiratkan bahwa hanya mereka di antara bangsa-bangsa Pasifik yang jahat atau ceroboh. Barry Rowlett dan saya dibingungkan oleh keunikan Pulau Paskah itu. Sebenarnya, itu hanyalah sebagian dari pertanyaan membingungkan yang lebih luas. Mengapa derajat penggundulan hutan berbeda-beda secara umum di antara pulau-pulau Pasifik? Misalnya, hutan di Mangareva akan dibahas di bab berikutnya. Sebagian besar Kepulauan Cook dan Australia, serta sebagian besar daerah di pulau-pulau utama di Hawaii dan Fiji yang terlindung dari angin memang gundul, namun tidak total seperti di Pulau Paskah. Di Kepulauan Society dan Marquesa, serta daerah-daerah di pulau-pulau utama Hawaii dan Fiji yang menghadap datangnya angin, masih terdapat hutan-hutan primer di wilayah yang tinggi dan campuran hutan sekunder, padang paku-pakuan, dan padang rumput di wilayah yang rendah. Sementara hutan di Tonga, Samoa, sebagian besar Kepulauan Bismarck dan Solomon, serta Makatea, pulau terbesar di Tuamotu, pada dasarnya masih utuh. Bagaimana menjelaskan semua variasi ini? Barry mulai dengan menyusuri jurnal para penjelajah awal dari Eropa di Pasifik, untuk menemukan penjabaran-penjabaran mengenai seperti apa pulau-pulau itu terlihat saat itu. Itu memungkinkan dia mengetahui derajat penggundulan hutan pada 81 pulau seperti yang pertama dilihat oleh orang-orang Eropa, yakni setelah berabad-abad atau bermilenium-milenium dampak penduduk asli Kepulauan Pasifik namun sebelum ada dampak orang-orang Eropa. Untuk ke-81 pulau itu, kami kemudian melakukan tabulasi nilai 9 faktor fisik dengan variasi antar pulau yang menurut kami mungkin bersumbangsih dalam menjelaskan hasil penggundulan hutan yang berbeda-beda itu.
Sejumlah kecenderungan langsung tampak gamblang bagi kami dengan hanya melihat data sekilas saja. Namun kami melakukan bermacam-macam analisis statistik terhadap data tersebut agar mampu mengetahui nilai kecenderungan-kecenderungan itu. Apa yang mempengaruhi penggundulan hutan di pulau-pulau Pasifik? Penggundulan hutan lebih parah di pulau kering dibanding pulau basah, pulau dingin di garis lintang tinggi dibanding pulau khatulistiwa yang hangat, pulau vulkanik tua dibanding pulau vulkanik muda, pulau tanpa jatuhan debu dari langit dibanding pulau yang memilikinya, pulau yang jauh dari awan debu Asia Tengah dibanding pulau yang dekat, pulau tanpa makatea dibanding pulau yang memilikinya, pulau rendah dibanding pulau tinggi, pulau terpencil dibanding pulau dengan tetangga dekat, dan pulau kecil dibanding pulau besar. Ternyata ke-9 variabel ISIC itu memang bersumbangsi terhadap hasilnya. Lihat tabel di atas. Yang paling penting adalah variasi curah hujan dan garis lintang. Pulau kering, dan pulau lebih dingin yang terletak lebih jauh dari khatulistiwa, di garis lintang tinggi, mengalami penggundulan hutan lebih parah daripada pulau khatulistiwa yang lebih basah. Hal itu tepat seperti yang kami duga. Laju pertumbuhan tumbuhan dan pemantapan bibit meningkat seiring curah hujan dan suhu. Ketika ada yang menebang pohon di tempat yang basah dan panas seperti dataran rendah Papua, dalam setahun pepohonan baru setinggi 6 meter telah tumbuh lagi di tempat yang sama. Namun pertumbuhan pohon jauh lebih lambat di gurun yang kering dan dingin. Karena pertumbuhan kembali bisa mengimbangi penebangan pohon berlaju sedang di pulau yang basah dan panas, sebagian besar pulau itu senantiasa tertutup oleh pohon. 3 variabel lain, usia pulau, jatuhan abu, dan jatuhan debu, memiliki efek yang tidak kami duga sebelumnya, karena kami tidak akrab dengan literatur saintifik tentang penjagaan kesuburan tanah. Pulau-pulau tua yang tidak pernah mengalami aktivitas vulkanik apapun selama sejuta tahun mengalami penggundulan hutan lebih parah daripada pulau-pulau muda yang belum lama mengalami aktivitas vulkanik. Hal itu karena tanah berasal dari lava dan abu segar yang mengandung zat-zat hara yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tumbuhan, dan yang secara bertahap tergelontor oleh hujan di pulau-pulau yang lebih tua. Satu dari 2 cara utama zat-zat hara itu diperbarui di pulau-pulau Pasifik adalah melalui jatuhan abu yang terbawa di udara dari letusan vulkanik. Namun Samudra Pasifik terbagi oleh satu garis yang tenar di kalangan ahli geologi dan dikenal sebagai garis andesit. Di Pasifik Barat Daya di sisi Asia garis itu, gunung-gunung berapi melontarkan abu yang dapat terbawa angin sejauh ratusan kilometer dan menjaga kesuburan pulau-pulau, seperti Kaledonia Baru, yang tidak punya gunung berapi sendiri sekalipun. Di Pasifik Tengah dan Timur di seberang garis andesit, masukan zat hara utama melalui udara untuk memperbarui kesuburan tanah berasal dari debu yang terbawa tinggi di atmosfer oleh angin dari stepa-stepa Asia Tengah. Dengan demikian pulau-pulau di sebelah timur garis andesit, dan jauh dari awan debu Asia, akhirnya mengalami penggundulan hutan lebih parah daripada pulau-pulau di sebelah barat garis andesit atau yang lebih dekat ke Asia. Satu lagi variabel perlu dipertimbangkan hanya untuk setengah lusin pulau yang terdiri atas batuan yang dikenal sebagai makatea. Pada dasarnya, terumbu karang yang terangkat melewati permukaan laut akibat gerak geologis ke atas. Nama itu berasal dari Pulau Makatea di Tuamotu, yang sebagian besar terdiri atas batuan itu. Berjalan di medan Makatea bagaikan neraka. Terumbu berlekuk-lekuk dalam dan setajam pisau cukur mengiris-iris bot, kaki, dan tangan kita. Sewaktu saya pertama menemukan Makatea di Pulau Renel di Solomon, saya butuh waktu 10 menit untuk berjalan melintasi 100 meter. Dan saya terus-menerus ketakutan tangan saya bakal hancur jadi bubur bila saya tak sengaja menyentuh karang tajam ketika membentangkan tangan untuk menjaga keseimbangan. Makatea bisa merobek habis bot modern yang tebal sesudah dipakai beberapa hari berjalan kaki. Walaupun para penduduk pulau-pulau Pasifik entah bagaimana bisa bolak-balik dengan kaki telanjang, mereka pun menghadapi kesulitan. Semua orang yang pernah merasakan derita berjalan di atas Makatea tak akan terkejut mengetahui bahwa pulau-pulau Pasifik dengan Makatea akhirnya tidak segundul pulau-pulau tanpa Makatea. Yang tersisa adalah 3 variabel dengan efek yang lebih rumit: tinggi dari permukaan laut, jarak, dan luas. Pulau-pulau yang tinggi cenderung tidak terlalu gundul, bahkan di dataran rendahnya, daripada pulau-pulau yang rendah, karena gunung menghasilkan awan dan hujan, yang turun ke dataran rendah sebagai anak sungai yang merangsang pertumbuhan-tumbuhan dataran rendah dengan airnya, dengan antaran zat hara hasil erosi, dan dengan antaran debu atmosfer.
Gunung-gunung itu sendiri mungkin tetap berhutan bila terlalu tinggi atau terlalu curam untuk digarap sebagai kebun. Pulau-pulau terpencil lebih gundul daripada pulau-pulau yang memiliki tetangga dekat. Barangkali karena lebih besar kemungkinan penduduk pulau tidak kemana-mana dan melakukan hal-hal yang berdampak kepada lingkungan mereka sendiri daripada menghabiskan waktu dan energi mengunjungi pulau-pulau lain untuk berniaga, menyerbu, atau menetap. Pulau-pulau besar cenderung tidak segundul pulau-pulau kecil, karena berbagai alasan termasuk rasio keliling luas yang lebih kecil, sehingga lebih sedikit sumber daya laut per orang dan kepadatan populasi yang lebih rendah, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk membabat habis hutan, dan tersisa lebih banyak daerah yang tidak cocok untuk pertanian. Bagaimana nilai Pulau Paskah berdasarkan 9 variabel yang mempengaruhi tingkat kegundulan hutan ini? Letak Pulau Paskah di garis lintang adalah nomor 3 yang paling tinggi, curah hujannya adalah salah satu yang terendah, jatuhan abu vulkaniknya paling rendah, jatuhan debu Asianya paling rendah, tidak ada Makati, dan yang jaraknya terjauh nomor 2 dari pulau-pulau tetangga. Pulau itu adalah salah satu yang paling rendah dan paling kecil di antara ke-81 pulau yang saya dan Barry Rowlett teliti. Kedelapan variabel itu membuat Pulau Paskah rawan penggundulan hutan. Gunung-gunung berapi Pulau Paskah berusia sedang, barangkali 200.000 sampai 600.000 tahun. Semenanjung Poike, gunung berapi tertua di Pulau Paskah, adalah bagian pertama pulau itu yang menjadi gundul dan menunjukkan erosi tanah paling parah sekarang. Dengan mengkombinasikan efek dari semua variabel itu, model statistika saya dan Barry memperkirakan bahwa Pulau Paskah, Nihoa, dan Necker pastilah menjadi pulau-pulau Pasifik yang paling parah kegundulan hutannya. Hal itu sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi. Tak ada seorang hidup lagi pun di Nihoa dan Necker, dan hanya satu spesies pohon masih bertahan, palem Nihoa. Sementara tak ada spesies pohon bertahan di Pulau Paskah, dan sekitar 90% populasi manusianya dahulu pun lenyap. Singkatnya, alasan mengapa Pulau Paskah mengalami tingkat kegundulan hutan yang sangat parah dan tidak lazim bukanlah bahwa orang-orang yang tampaknya baik itu ternyata jahat atau ceroboh sekali. Mereka sebenarnya tidak beruntung karena hidup di salah satu lingkungan paling rapuh, dengan risiko kegundulan hutan paling tinggi, dibandingkan semua bangsa Pasifik lainnya. Bagi Pulau Paskah, lebih daripada masyarakat lain yang dibahas dalam buku ini, kita bisa secara terperinci menyebutkan faktor-faktor yang mendasari kerapuhan lingkungannya. Terisolasinya Pulau Paskah menjadikannya contoh masyarakat yang menghancurkan diri sendiri melalui eksploitasi berlebihan sumber dayanya sendiri. Bila kita kembali ke daftar cek 5 poin kita yang berisikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan keruntuhan lingkungan, 2 di antara faktor-faktor itu, serangan oleh masyarakat tetangga yang bermusuhan, dan hilangnya sokongan dari masyarakat tetangga yang bersahabat, tidak memainkan peran dalam keruntuhan Pulau Paskah. Sebab tidak ada bukti bahwa ada musuh atau sahabat yang menjalin kontak dengan masyarakat Pulau Paskah setelah masyarakat itu berdiri. Bahkan kalaupun ternyata terbukti ada sejumlah kano yang tiba setelahnya, kontak semacam itu tidak mungkin berskala cukup besar untuk menjadi serangan berbahaya atau sokongan penting. Untuk peran faktor ketiga, perubahan iklim, kita juga tidak punya bukti saat ini, walaupun mungkin bukti itu muncul kelak. Hanya tersisa 2 perangkat faktor utama di balik keruntuhan Pulau Paskah, dampak-dampak lingkungan MAN usia, terutama penggundulan hutan dan penghancuran populasi burung, serta faktor-faktor politik, sosial, dan religius di balik dampak-dampak itu, misalnya kemustahilan emigrasi sebagai sarana melarikan diri akibat terisolasinya Pulau Paskah, fokus terhadap pembangunan patung karena alasan-alasan yang telah kita bahas, dan persaingan antara klan-klan dan datu-datu yang mendorong penegakan patung-patung yang lebih besar dan membutuhkan lebih banyak kayu, tambang, dan makanan. Terisolasinya penduduk Pulau Paskah juga barangkali menjelaskan mengapa saya menemukan bahwa keruntuhan mereka, lebih daripada keruntuhan masyarakat praindustri lainnya, menghantui para pembaca dan mahasiswa saya. Secara menakutkan, kemiripan antara Pulau Paskah dan seluruh dunia modern sungguh gamblang. Berkat globalisasi, perdagangan internasional, pesawat jet, dan internet, kini semua negara di bumi berbagi sumber daya dan saling memengaruhi. Seperti juga selusin klan Pulau Paskah. Pulau Paskah Polinesia sama terisolasinya di Samudra Pasifik dengan bumi kini di luar angkasa. Ketika penduduk Pulau Paskah menemui kesulitan, mereka tidak bisa kabur kemana-mana, ataupun meminta tolong dari tempat lain. Kita manusia bumi modern pun tidak bisa melarikan diri kemanapun bila masalah-masalah kita bertambah gawat. Itulah alasan mengapa banyak orang melihat keruntuhan masyarakat Pulau Paskah sebagai suatu metafora, suatu skenario paling buruk, atas apa yang mungkin menimpa kita di masa depan. Tentu saja,
Metafora itu tidak sempurna. Situasi kita kini berbeda dalam beberapa segi penting dari penduduk Pulau Paskah abad ke-17. Sejumlah perbedaan itu semakin meningkatkan bahaya bagi kita. Misalnya, bila beberapa ribu penduduk Pulau Paskah dengan hanya perkakas batu dan kekuatan otot mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan lingkungan mereka dan karenanya menghancurkan pula masyarakat mereka. Tidakkah miliaran orang dengan perkakas logam dan kekuatan mesin bisa menyebabkan kehancuran lebih parah? Namun juga ada perbedaan-perbedaan yang menguntungkan kita, perbedaan-perbedaan yang akan kita kaji kembali dalam bab terakhir buku ini.